Untuk mendukung podcast ini, silakan ke bit.ly/dukungderen. Sekali lagi bit.ly/dukungderen. Enjoy! Saya tuh lahir dari sekte agama Islam yang sangat fanatik. Kakek saya itu adalah pendiri sekte itu. Hmm. Kita punya shrine di seluruh Indonesia, bahkan in one time sampai ada di Denver sama di Wow. London. Ini sering saya boasting ke orang-orang gini. Saking Iya. terkenalnya kakek saya, beliau punya page Wikipedia-nya sendiri. In layman terms, saya adalah seorang ateis. Tapi in philosophy, di dalam filsafat, saya adalah seorang agnostik. Jelas dia adalah orang yang tidak tahu apakah Tuhan itu ada atau tidak. Pertanyaannya seperti ini, apakah agnostik adalah orang yang berada di tengah-tengah antara Hmm. seorang teis dan seorang ateis? Enggak. Aku sering mendengar di internet Coki Pardede. Dia bilang, we're not making any claims gitu. Yang bikin klaimnya adalah pihak-pihak teis gitu. Sehingga kita nggak bisa, ya bukan urusan kita membela posisi kita. Menurut Bang Fuad gimana? Apakah setuju sama klaim Coki Pardede yang kayak tadi? Saat beliau bilang kayak begitu, oke, secara awam itu sah. Hmm. Tetapi kalau secara filosofis, secara serius, enggak. Beliau tidak berbicara sebagai seorang ateis, tapi berbicara Iya. sebagai seorang agnostik. Kalau memang mau mengatakan Tuhan itu nggak ada, buktikan. Saya merasa argumen ateistik itu nggak ada yang kuat. Oke. Argumen teistik lebih kuat gitu. Divine hiddenness itu hanya masalah bagi Tuhan-Tuhan Abrahamic mostly. Termasuk argumen of problem of evil misalnya. Kamu tidak sedang menolak Tuhannya Spinoza menurutku. Yang dimana kasih sayang itu bukan sebuah divine making attributes gitu. Ya. Saya nih ya, waktu masih menjadi Islam, saya melihat begitu banyak sekali kejahatan terjadi. Bisa jadi kejahatan ini memang bukan karena memang Tuhan itu tidak maha baik atau setidaknya kemahabaikannya mungkin tidak sesuai dengan standar kita. Walaupun itu pasti artinya special pleading kan gitu. Ya. Bahkan ya di sifat Tuhannya Islam itu ada sifat-sifat yang menurut kita secara manusiawi, secara humani ya, em, itu tidak baik. Kita asumsikan for the sake of argument misalnya Bang Fuad disuruh memilih gitu, disuruh memilih saat ini dengan data yang dimiliki, kira-kira apakah akan memilih teisme atau ateisme? Pertanyaan yang bagus. Hai, nama gue Darren Christopher dan ini adalah Opportunity Cost, podcast yang direkam oleh seorang anak kos dan diupload kalau ada kesempatannya aja. Join me and my guests and listen to well-curated talks about life, philosophy, comedy, and so much more. So sit tight and enjoy. Hey everyone, selamat datang di Opportunity Cost, podcast anak kosan yang dibuat kalau ada kesempatannya aja. Tamu gue hari ini adalah seorang pegiat sejarah. Dia seorang pemain bass yang cukup jago, lebih daripada orang-orang yang gue lihat pada umumnya. Dan seorang konten kreator yang menurut gue sering mempopulerkan ide-ide agnostisisme di internet. Bang Fuad, selamat datang. Terima kasih, Darren. Excited to be Welcome. here. Thank you, thank you. Sebelum kita masuk ke dalam inti dari pembahasan kita hari ini yaitu mengenai agnostisisme, aku mungkin pengen nanya dulu, Bang Fuad itu punya beberapa channel di internet, betul ya? Ada yang ngebahas mengenai sejarah, ada yang ngebahas mengenai filsafat gitu. Dan saat ini kayaknya yang paling abang giati adalah yang berbau filsafat itu gitu. Dan aku lihat mayoritas dari videonya itu berbahasa Inggris kan. Nah, pertanyaanku adalah kenapa Bang Fuad mulai bikin konten dalam bahasa Inggris? Em, jadi ada tiga alasan sebenarnya ya. Alasan pertamanya itu di dalam bahasa-bahasa istilah filsafat yang sering dipakai itu eh, bahasa Indonesia itu jarang bisa mengcover banyak istilah-istilah itu. Jadi pengartikulasian di dalam bahasa Inggris itu jauh-jauh lebih bagus, lebih tersedia, bukan lebih bagus ya, lebih tersedia dibanding bahasa bahasa Indonesia. Jadi salah satu contoh yang saya tuh sering kesusahan itu menjelaskan tentang consciousness. Jadi kalau Oke. di Inggris itu kita punya istilah kayak consciousness, sentience, habis itu Ya. aware, awake. Nah, kalau di Hmm. Indonesia sebagian besar kita cuma bilang kesadaran. Kesadaran betul. Kesadaran. Jadi salah satu alasannya itu memang artikulasi, pilihan perbendaharaan bahasa Indonesia itu masih sangat terbatas sehingga saya memutuskan untuk pakai bahasa Inggris. Itu alasan pertama. Alasan keduanya itu jadi secara pribadi saya itu em, merasa saya punya ide-ide filsafat yang menurut saya itu relevan untuk dibahas di skala internasional. Hmm. Dan karena saya merasa em, saya mempunyai ambisi supaya ide-ide saya itu banyak dipertimbangkan oleh khalayak ramai.
makanya saya pikir pakai bahasa Inggris. Ya, Kalau misalnya saya punya ide filsafat yang bagus, tetapi pakai bahasa Indonesia, saya pikir banyak orang-orang yang non Indonesia berbahasanya itu miss the chance gitu loh. ya, Dan memang sebenarnya ada juga faktor ya karena kegemaran orang berfilsafat di Indonesia masih juga terlalu rendah. Jadi economically speaking, saya memilih untuk pakai bahasa Inggris supaya ya lebih banyak reach out audience. Dan alasan ketiga, karena nature filsafat dan terutama pendekatan saya ini sekuler, ya, takutnya bisa banyak disalahartikan oleh orang Indonesia yang mayoritas itu masih sangat kalau di internet kita bilangnya mabuk agama, tapi sebenarnya saya pikir sebenarnya bukan mabuk agama ya, lebih kepada tidak terinformasikan dengan baik, tidak ya, terdidik secara karakter dengan baik, sehingga merespon ide-ide filosofis, terutama yang ateistik, agnostik, dan sekuler itu takutnya ditanggapi dengan negatif. Dan ya. kalau katakanlah saya bisa membesar alasannya, membesar channelnya, takutnya bisa diinkriminasi gara-gara ada blasphemy law-nya kan. Jadi Iya, ya saya melihat sejauh itu. Jadi kurang lebih itu alasannya. I see. Tapi apakah background Bang Fuad sendiri memang filsafat gitu, background pendidikan, atau apakah ini berawal dari sebuah hobi kayak aku misalnya Bang yang awalnya hobi tapi ternyata kesampaian dan suka gitu. Justru sebenarnya background saya jadi gini, saya tuh lahir dari sekte agama Islam yang sangat fundamentalis, bukan fundamental, sorry, yang sangat fanatik. Jadi Oke. kakek saya itu adalah pendiri sekte itu, sekte yang cukup besar. Jadi tersedia di seluruh Indonesia, bahkan pernah ada shrine. Kita bilangnya surau, tapi kalau bahasa Inggrisnya kita biasanya bilangnya shrine ya. Hmm. Kita punya shrine di seluruh Indonesia, bahkan in one time sampai ada di Denver sama di Wow. London. Jadi intinya memang cukup besar. Kakek saya pendirinya. Ya ini sering saya boasting ke orang-orang gini. Saking Iya. terkenalnya kakek saya, beliau punya page Wikipedia-nya sendiri. Oh wow. Wikipedia Indonesia tapi ya. Oke. Jadi itu em, eh, papa saya juga at one point sempat menjadi penerus dari kepemimpinan hierarki kepemimpinan sekte ini. Em, Jadi artinya saya memang dibesarkan dengan kebudayaan, apa namanya, cultural surroundings yang sangat Islamis, yang sangat fundamental. Sorry sekali lagi, sangat fanatik di dalam konteks kekultannya ya. Jadi sangat, ya cult itu kan operate dengan em, orang sebagai muara dari semua Hmm. kegiatannya. Jadi beda sama agama. Agama lebih kepada bagaimana dia berritual, bagaimana dia menguatkan hubungannya dengan Tuhan dan lain sebagainya. Tapi kalau cult seperti itu. Jadi em, sebenarnya saya punya background yang cukup cukup ber, berlawanan dengan posisi saya sekarang gitu. Dari orang yang sangat cultic menjadi orang yang sangat, kalau bahasa Indonesia bilang sangat free thinking gitu. Ya. Nah, kenapa saya bisa menjadi seperti sekarang ini? Salah satu kejadiannya adalah begini. Semenjak papa saya menjadi seorang pemimpin di sekte itu, beliau sering mengajarkan tentang ada bahasanya yang selalu saya dengar ya, setia kepada kebenaran dan berpikir dengan apa ya, belajar dengan penuh gitu, terus belajar terus belajar. Akhirnya saya terbiasa dengan istilah, ya oke kalau gitu memang yang saya cari adalah kebenaran, 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 kebenaran. At one point kebenar apa namanya ya, wejangan itu membawa saya kepada mempertanyakan bahkan segala sesuatu yang sudah didoktrinkan sebagai benar itu sendiri. Saya pikir itu adalah konsekuensi yang logis dari penanaman doktrin itu gitu. Ya. Nah, em, sebenarnya seumur hidup saya tidak pernah bertemu dengan filsafat secara ini ya, secara secara Formal. seperti yang sekarang saya ya seperti yang Hmm. formal kayak begini. Justru ironisnya sebenarnya pertemuan saya dengan filsafat secara formal itu baru di akhir tahun 2022, sekitar bulan Oktober November, dan saya mulai fokus mengerjakannya itu di Agustus 2023. Jadi baru 1 tahun yang lalu gitu. Hmm. Tapi karena saya udah terbiasa dengan gaya berpikir filosofis yang menurut saya itu cukup logis, rasional, dan terutama di dalam budaya filsafat analitik cukup apa ya istilahnya, cukup tertata seperti matematika. Jadi saya enak aja mengikutinya.
Jadi itu background saya begitu. Saya tidak pernah kuliah untuk catatan aja. Saya lulusan SMA. Hmm. Jadi semua yang saya pelajari ini memang saya pelajari secara otodidak. Oke. Kalau aku boleh, ini hanya untuk keingintahuan aja, tapi kalau misalnya ini ternyata terlalu private untuk ditanyakan nggak apa-apa. Di saat Bang Fuad bilang menjadi bagian dari apa ya, budaya yang cukup cultic gitu, cukup fanatik. Apakah ini berarti upbringing kakak itu termasuk ke dalam golongan Islam yang mainstream, misalnya Islam Sunni, atau apakah itu di luar dari itu? Saya dari Islam Sunni, Hmm. Islam Sunni dan budayanya itu nama cultnya itu adalah tarikat. Hmm. Kalau di Indonesia, tarikat ini sebenarnya bagi yang Muslim mungkin cukup familiar. Mungkin kebanyakan juga orang-orang di Jawa sana juga cukup familiar. Itu termasuk salah satu sekte mistisismenya Islam. Oke. Jadi sebenarnya tarikat yang jadi sebenarnya apa namanya ya kisah bukan kisah sejarah tarikat ini cukup luas. Em, Bagaimana dia pertama kali muncul dan bagaimana dia sekarang di 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 dikerjakan itu udah banyak perbedaan, sudah banyak variasi, tapi tetap bermuara pada amalan Islam, yang dimana memang amalan Islam itu adalah tentang kesaksian kepada Tuhan Yang Maha Esa, kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi di sini ada sebuah proses pendekatan-pendekatan spiritual yang memang tidak tersedia di ajaran Islam Sunni. Saya nggak tahu di Islam Syiah bagaimana, tapi di Sunni itu memang yang mainstream itu tidak ada. Oke. Nah, mungkin kalau dengar ini, jadi kalau kita di Indonesia kita bilang tarikat, tapi kalau di internasional kita ketahuinya sebagai sufisme. Sufisme. Mungkin sufisme. Itu cukup populer, sempat menjadi gerakan mainstream di sekitar abad 19, kalau nggak salah saya, 19 sampai 20 awal di barat sana itu sempat Hmm. terjadi trending ajaran-ajaran sufi. Bahkan em, kalau pernah dengar tokoh-tokoh seperti Jalaluddin Rumi, beliau Oh adalah iya. seorang sufi. Itu beliau Hmm. adalah seorang sufi, makanya kalau kita lihat bagaimana beliau mengekspresikan kebertuhanannya di dalam syair-syairnya, itu kita bisa melihat sebuah ekspresi hubungan antara manusia dan Tuhan yang sangat tidak tidak ini dalam bahasa saya ya, Ya. sangat tidak Islamis. Bukan Oke. artinya dia tidak Islam, tetapi memang tidak menunjukkan hubungan hierarki hubungan yang begini, di dalam tradisi agama Abrahamaik, Hmm. jelas-jelas Tuhan itu adalah entitas superior yang di atas manusia dan hubungannya adalah lebih kepada hierarkinya. Tuhan itu ada di dalam tanda kutip ya, di atas kita adalah di bawah kita adalah hamba. Ya. Nah, di dalam sufi, terutama di dalam tradisinya Jalaluddin Rumi, itu lebih kepada em, seperti kekasih. Jadi Hmm. Tuhan itu seperti kekasih Oh, kita gitu. menarik banget. Iya, jadi sebenarnya, nah mungkin ya, kenapa kenapa saya punya propensity untuk pindah kepada filsafat? Karena memang Ya. saya sedih dibesarkan di dalam spektrum pemahaman Sufisme. Jadi penerimaan saya terhadap agama Islam tidak sedogmatis, tidak sefundamental bagaimana Islam di I see. Indonesia. Ya. Jadi mungkin di situ mungkin kaitannya, makanya saya mudah transisinya. Nah, Hmm. em, di dalam beberapa tradisi sufi yang dimana sekarang itu sudah di reject besar-besaran oleh Islam modern, Hmm. nama sistem kepercayaannya, konsep dari Tuhan yang mereka percayai itu seperti seperti tidak teisme klasik. Jadi teisme klasik itu ya kayak monoteis, Ya. Abrahamaik kan gitu. Itu teisme klasik. Sudah seperti panteis dan panenteisme. Jadi semua Oke. itu adalah Tuhan dan tetapi gini, semua adalah Tuhan, tetapi Tuhan bukan hanya semua itu. Lebih dari itu. Itu Oke. panteis panenteis. Oke. Bahkan kalau pernah nengok salah satu video saya yang namanya theism tier list theisme, saya naruh panentheisme sebagai berada di tier yang paling tinggi karena memang walaupun saya bukan seorang panentheis, tapi saya tetap paling terpersuade oleh pemahaman panentheisme itu karena memang seperti itu bagaimana konsep ketuhanan itu diceritakan di dalam amalan Sufisme. Ya. Nah, konsep ini memang sebenarnya tidak original di Sufi saja. Itu sudah mulai ada bahkan dari era
kalau nggak salah saya dari eranya Adwaita Vedanta juga udah menunjukkan kecenderungan itu. Salah satu filsuf Buddha juga Nagarjuna juga mempunyai Hmm. pemahaman yang mengarah ke sana. Saya nggak terlalu jelas apakah di Greek apa namanya di klasikal Greek ada seperti itu, tapi kalau di era Renaissance yang saya tahu tuh Baruch Spinoza. Nah, Spinoza. Baruch Spinoza itu sangat panteist, panenteistik. Hmm. Nah, sekarang pandangan panteist, panenteistik ini banyak sekali yang mengkritiknya, bahkan salah satu filsuf yang sangat saya senangi, yaitu Profesor Eugene Nagasawa itu sedikit banyak sebenarnya nggak terlalu suka sama panenteisme, tapi ya inilah enaknya filsafat, ya kita bisa dengan mudah menyuarakan ketidaksetujuan kita bahkan sama orang-orang yang kita anggap Ya. kompeten sendiri. Ya, jadi kira-kira begitu. Ya, oke. Thank you. Itu more than I could have explored, tapi itu menarik. Aku baru tahu. Tapi tadi kan Bang Fuad sempat bilang bahwa dalam, let's say, budaya Sufisme ini, kepercayaan itu tidak sedogmatis mungkin mainstream Islam, kalau misalnya kita bisa katakan. Sehingga apakah proses living, nah menurut aku ya ini bukan hanya di Islam saya, tapi mayoritas agama yang Abrahamik mungkin tidak semudah itu untuk bisa meninggalkannya, apalagi memilih alternatif seperti agnostisisme. Apakah perjalanannya juga, kalau boleh tahu ya, apakah perjalanannya juga menantang, atau apakah karena memang tidak sedogmatis itu ada keterbukaan untuk bisa pada akhirnya menjadi yang seperti sekarang, Bang? Em, oke. Jadi ceritanya begini. Saya tertarik menceritakan ini karena saya pikir ini ada added value-nya juga, terutama Ya. bagi banyak orang yang hidup di dalam komunitas seperti saya. Jadi yang saya ceritakan tadi itu adalah sufi, ini bahasa saya sekali lagi, sufi Hmm. yang sebagaimana seharusnya. Sufi seperti bagaimana Jalaluddin Rumi, Ibn Al-Arabi, dan termasuk, walaupun saya tidak terlalu yakin ya, termasuk kalau di Indonesia pernah dengar Syekh Siti Jenar. Hmm. Seperti itulah bagaimana sufi seharusnya diekspresikan menurut saya. Pasca revolusi agama Islam di abad ke-19, kalau nggak sorry, di abad ke-18, mulai ada gerakan-gerakan revolusi Islam. Hmm. Sebenarnya revolusinya lebih kepada mengembalikan kepada ajaran fundamen Islam itu sendiri. Nah, di mana di pasca dari gerakan ini em, konteks-konteks faham kesufian itu juga mulai berubah. Hmm. Jadi jadi hal yang menarik ya, di dalam tarikat itu kita ada mendengar istilahnya ranji silsilah. Jadi ada para penerus-penerus para sufi dari para guru sufi dari nomor keberapa sampai nomor satu. Nah, di nomor satu itu kalau nggak Jibril, malaikat Jibril, atau dia Nabi Muhammad. Jadi Hmm. itu betul-betul di ini. Em, nah, di penerus yang ke-25 namanya Syekh Ahmad Sirhindi dari Mughal India, itu mulai apa ya, mengekspresikan pola kesufian itu seperti Islam fundamen. Saya pikir sepertinya beliau tidak terpengaruh dengan pergerakan revolusi Islam, karena beliau sudah ada di masa sebelum itu. Tapi pergerakan fundamen ini mulai menghilangkan aspek-aspek mistik di dalam sufisme dan mulai membuat dia menjadi seperti sebuah em, Islam Sunni biasa plus ritual zikir. Jadi ada Hmm. ritual zikir namanya, di mana kita itu melafazkan nama Tuhan berkali-kali. Nah, itu adalah ritual sufi yang memang masih dikerjakan, tetapi konsep-konsep hubungan-hubungan yang seperti saya bilang tadi itu malah sebenarnya bahkan di tarikat saya dulu itu eh, saya nggak bilangnya disesatkan, tapi sangat di frowned upon, apa ya bahasa Hmm. Indonesia ya. Tidak tidak Ditolak. tidak dipandang ya ditolak, tapi gini, Hmm. jangan begitu dah, gitu-gitu. Hmm. Itu di luar kemampuan kita gitu. Ya. Nah, em, sorry. Em, engagement saya dengan sufi yang saya bilang tadi justru terjadi pasca saya sudah keluar dari tarikat itu. Hmm. Nah, jadi ceritanya, saya ini dulu memahami agama Islam itu dengan fundamental, seperti bagaimana mayoritas orang Islam di Indonesia sekarang memahaminya, walaupun sedikit jauh lebih moderat. Ya. Orang tua saya, walaupun beliau adalah seorang guru guru tarikat, itu adalah seorang yang sangat moderat memahami agama. Nah, yang memotivasi saya keluar, jadi ceritanya itu di tahun 2018, papa saya itu meninggal, dan akhirnya digantikan kepemimpinannya oleh
adik saya. Jadi saya nggak dapat ini, mungkin dari situ papa saya udah ngeliat wah ini bakalan jadi murtad. Jadi mungkin ada bahasa kayak begitu. Jadi nggak, saya nggak percaya gitu-gitu ya. Kebetulan saya nggak dipilih. Memang dari dulu saya udah menunjukkan sifat yang rebellious ya, tidak tidak Hmm. Islami menurut standar beliau. Akhirnya akhirnya setelah itu dipilih terjadi gejolak di organisasi ini. Jadi organisasi ini cukup besar. Besar sekali kayak saya bilang tadi ya. Ada 690-an surau dengan pengikut yang bisa saya katakan mungkin kalau di list semua bisa sampai ratusan ribu. Hmm. Jadi ini terjadi semacam war of succession gitu. Jadi ada dua Wow. pilihan, satu yang dipilih oleh papa saya, satu yang dipilih oleh orang lain. Di mana kejadian itu membuat yang pro papa saya, artinya yang kepemimpinan saudara saya ini, membuat organisasinya baru, Hmm. membuat organisasi baru keluar dari sana gitu. Dari organisasi yang lama memilih pemimpinnya sendiri gitu. Politik lah. Oke. Hal itu merusak iman saya sebenarnya. Saya selama merasa begini, ini kan amalan yang sakti gitu-gitu lah bahasanya. Amalan yang benar, amalan yang baik yang diridhoi oleh Tuhan. Kok bisa terjadi pergolakan seperti ini gitu. Memang saya nggak menafikan, memang dulu juga pernah ada beberapa tahun sebelumnya pergolakan-pergolakan yang sama, tapi itu berujung dengan ini saya bias banget ya, berujung dengan kemenangan kubu papa saya gitu. Hmm. Jadi saya rasa oh ya wajar lah, kita kan apa namanya under God, apa namanya ridho Tuhan kita bahasa istilahnya ya. Hmm. Tapi yang kali ini saya ngerasa kalah gitu kubu itu. Kok bisa kalah gitu kan. Nah, di tengah-tengah pergolakan itu akhirnya sudah mulai stabil, tiba-tiba ada satu kejadian em, saya itu difitnah gitu loh. Difitnah katanya Hmm. pengen jadi pemimpin juga dan long story short akhirnya daripada aku difitnah-fitnah gini mending aku keluar gitu. Nah, di dalam proses saya keluar itu saya mulai mencari-cari amalan sufi yang sebenarnya karena saya pikir gini, salah satu ajaran papa saya adalah tentang menjadi orang baik. Jadi beliau itu sangat kuat ininya ya, pendekatannya itu akhlakul karimah, karakter excellence gitu. Hmm. Jadi saya pikir begini, saya memang bukan orang yang baik. Begini, saya mungkin tidak sesuai standar papa saya kebaikan saya gitu. Tapi jika ada satu hal yang pasti, saya nggak ingin menjadi pemimpin dari amalan ini gitu. Saya nggak pernah Hmm. mempunyai keinginan itu dan ternyata tuduhan mengenai itu dilayangkan kepada saya gitu. Nah, saya mengartikan itu sebagai sebuah pengkhianatan dari ajaran akhlak itu sendiri gitu, dari karakter baik gitu. Akhirnya saya pikir nggak kayak begini sebenarnya amalan tarikat ini gitu, amalan sufisme ini gitu. Akhirnya saya mulai melakukan pencarian. Ini kejadian dimulai Februari. Dua Saya ribu melakukan berapa? pencarian Februari 2019. 2019. Jadi udah cukup lama sebenarnya. Februari 2019 saya mulai melakukan pencarian. Akhirnya disitulah saya ketemu Sufi. Akhirnya di situ saya mulai ketemu Sufi dan ternyata amalan Sufi yang saya ketahui sangat berbeda dengan yang diajarkan oleh tarikat saya dulu. Hmm. Sangat-sangat berbeda. Tuhannya di sini begitu intim, begitu personal dan menurut saya apa namanya komunikasi antara hamba dan Tuhannya itu em, terjadi dengan sangat intens. Artinya em, kalau kalau Islam secara umum kita memahami nanti ketemu Tuhan di akhirat sana setelah kita ditimbang amalannya dan lain Ya. sebagainya gitu. Tapi kok di sini memang kita langsung kenal sama Tuhannya dan ternyata akses kita untuk mengenal Tuhan di dalam konteks kesufian ini tidak dimonopoli oleh para guru gitu. Jadi ada salah satu doktrin yang ini nggak pernah dilayangkan oleh para guru tapi dibilang oleh banyak pengikutnya, em, cuman guru yang bisa mengakses Tuhan gitu. Hmm. Nah, begitu saya menyadarinya, ternyata nggak semua juga bisa gitu loh. Dan saya Hmm. ngerasa, loh, seperti ini ajaran itu ya, kok kok nggak seperti yang saya bayangkan dulu gitu. Akhirnya saya menemukan berbagai macam kontradiksi-kontradiksi Hmm. antara ajaran-ajaran Islam dengan ajaran-ajaran tarekat dengan ajaran-ajaran Sufi. Sekarang saya mengatakan memang amalan Sufi berbeda dengan Islam secara umum, tetapi ya itu bisa diperdebatkan, tapi itu hanya opini saya pribadi ya. Itu terjadi akhirnya di sepanjang Februari 2019 sampai Agustus 2019 akhirnya saya menguatkan diri saya full keluar dari yang namanya tarikat itu. Hmm. Nah, di proses yang terjadi secara bersamaan, saya juga mulai melakukan dekonstruksi iman. Jadi saya mulai mendekonstruksi agama saya gitu. Saya mulai mencari-cari referensi-referensi yang sebelumnya itu saya hindari untuk saya cari, yaitu referensi yang datang dari kalangan yang kontra sama Ya. kalangan yang netral.
Dan saat itu terjadi, akhirnya saya kehilangan kemampuan untuk mengimani. Jadi saat saya mendekonstruksi agama saya, Tuhannya pun terdekonstruksi. Hmm. Nah, karena nama Tuhan di agama saya dan di Sufi adalah sama, yaitu Tuhan Allah, maka ini yang didekonstruksi, yang ini juga kena, Hmm. sama-sama runtuh di saat yang bersamaan. Akhirnya di tahun 2020 bulan Maret, sorry, bulan Maret itu saya mengatakan dalam hati saya adalah seorang ateis. Hmm. Di situ saya mengatakan saya seorang ateis dan saya nggak akan malu mengatakan waktu itu memang sebagian besar motivasi saya untuk melakukan itu memang karena ketidakpuasan. Ada sedikit banyaknya amarah saya juga, saya nggak akan menafikan itu. Nah, di dalam perjalanan saya biasalah ateis baru itu. Buku-buku yang dibeli Richard Dawkins, Sam Harris, Christopher Hitchens gitu. Nah, Ya. itu saya baca semua dan saya benar-benar sempat menjadi seorang yang kayak new atheistic gitu di dalam ini, di dalam berpikir. Tidak berani terlalu saya ekspresikan, tapi saya seperti yang memang anti agama dan lain sebagainya. Tapi begini, saya di saat membaca saya juga nengok banyak YouTube. Eh, Banyak sekali YouTube ateis-ateis yang saya ikuti, yang bahkan kerjanya ngedibang agama dan lain sebagainya. Nah, ternyata ada juga yang ateis-ateis yang sangat santun, Ya. yang dimana akhirnya dia memperkenalkan saya secara tidak langsung dengan tokoh-tokoh em, filsafat online. Nah, dari situ saya mulai mempelajari filsafat secara secara mendasar. Dan pertamanya sebenarnya saya agak nggak puas dengan filsafat ini, karena gini, saya merasa filsafat yang saya temui di internet itu terlalu give way too much credence kepada hipotesa eksistensi Tuhan gitu. Em, Apa artinya itu? saya ngerasa, sorry, kira-kira gini. Kalau Tuhan nggak ada ya udah nggak ada aja gitu. Hmm. Berpikirlah seperti para new atheist ini gitu loh. Ya, apa namanya, nggak bisa dibuktikan kok, nggak ada bukti empirik dan lain sebagainya gitu. Nah, kalau di para filsuf ini dia malah oke, for the sake of the argument, untuk sebuah argumentasi, mari kita asumsikan Tuhan. Hmm. Mari kita perbincangkan dulu kekuatan argumen ini. Mari kita lihat dulu klaim dari si yang punya argumen, klaim para teis misalnya. Teis mengatakan Tuhan itu begini gini 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 gini, maka Tuhan ada gitu. Nah, kalau misalnya para gerakan ateisme, skeptisisme mengatakan oh itu tidak terbukti, maka itu debunk, Ya. apa namanya, langsung. Nah, tapi kalau ini betul-betul secara halus, secara santai, secara metodik itu didiseminasi, kalau saya pakai Hmm. bahasanya, diseminasi setiap argumen, bahkan setiap kalimat-kalimatnya. Hmm. Em, jadi saya gini, pertanyaan saya begini, ini terlalu ngasih kesempatan gitu. Ya udah tolak aja kalau nggak ada, saya pikir begitu. Hmm. Nah, tapi semakin saya mempelajarinya, excitement saya itu kembali gitu. Excitement saya tentang tentang apa namanya, tentang ketuhanan itu kembali gitu. Jadi di saat yang bersama, di saat itu terjadi, saya mulai menyukai diskusi tentang Tuhan lagi, dan saya mulai melihat sebuah manfaat di situ jika kita memperpetuate, ya, meneruskan kegiatan pendiskusian Tuhan di situ gitu. Karena walaupun saya merasa ini adalah ilmu yang bisa dibagikan ke banyak orang, saya juga merasa jawaban tentang eksistensi Tuhan itu mempengaruhi bagaimana hakikat saya sebagai seorang manusia. Ya. Fuad Abdullah adalah seorang yang ditentukan oleh bagaimana pemahamannya tentang Tuhan. Jadi makanya saya sering bilang, ya, saya selalu bilang, saya ini adalah, walaupun despite my agnosticism, despite my unbelief, saya adalah seorang yang tergila-gila dengan Tuhan. Hmm. Tergila-gila mempelajari semua argumentasinya. Saya seperti Spinoza in a way, God intoxicated man. Hmm. Jadi di situ, jadi dari proses dekonversi, proses dekonstruksi agama, dan terus mencari-mencari ilmu, tiba-tiba saya mulai merekonstruksi bukan beliefnya, tetapi tentang bagaimana untuk mengreconsider, mempertimbangkan Hmm. ulang, bukan terhadap eksistensi Tuhan, tetapi terhadap argumen-argumen yang berlaku. Hmm. Karena biar bagaimanapun begini, kita tidak bisa membuktikan bahwasanya Tuhan itu nggak ada. Hmm. Karena kita tidak bisa membuktikan Tuhan itu nggak ada, dan karena
eksistensi Tuhan sedikit banyaknya masih mempengaruhi secara dogmatis, secara religius perilaku banyak manusia di muka bumi ini, maka apa salah jika kita berpikir tentang ini? Ya, Siapa tahu dengan segala kemampuan yang saya punya, saya bisa memotivasi banyak orang, setidaknya untuk lebih berpikir tentang betul. apa-apa yang dia imani. Betul, betul. Wah, menarik banget bang, menarik banget. Aku merasa kita punya kesamaan di sini karena mungkin meskipun kita datang dari aisle yang berbeda, I would like to consider myself a strong theist, teis yang cukup kuat. Tapi aku merasa bahwa dari dalam beragama sendiri kita harus apa ya, mengkultivasi budaya untuk bertanya, budaya untuk berpikir kritis karena pada akhirnya mendapat benefitnya kita sendiri juga gitu. Karena sudah terlalu banyak, mungkin terlalu sering kali aku melihat orang-orang yang beragama itu tuh dimanipulasi, lalu percaya hal-hal yang sebetulnya tuh salah gitu, yang adalah sebetulnya buatan misalnya pemimpin agama ini sendiri gitu. Sehingga aku sangat setuju dengan itu. Nah, tadi penjelasan Bang Fuad itu sangat menjelaskan kenapa di YouTube-nya Bang Fuad tokoh-tokoh yang diundang itu mencakup Graham Oppy, mencakup Joe Schmidt yang sebetulnya adalah tidak termasuk dalam golongan New Atheist, tapi betul orang-orang yang tidak takut untuk mereconsider the God hypothesis, hipotesa Tuhan itu gitu. Nah, tadi kita udah bahas banyak ya mengenai bagaimana proses dekonstruksi ini ya kan, lalu perjalanan dari seorang New Atheist menjadi seorang agnostik, tapi kita belum sempat membedah definisi dari agnostisisme itu sendiri. Nah, jadi buat teman-teman yang mungkin awam yang nggak tahu bedanya agnostik sama ateis, apa bedanya Bang dan apa definisinya? Oke, jadi saat saya mendefinisikan agnostik, yang perlu caveat ya apa namanya prasyarat yang perlu Disclaimer. dipahami adalah Hmm. disclaimer-nya adalah saya itu mendefinisikan secara filosofis. Apa kalau kita secara in layman terms Hmm. dengan istilah-istilah orang biasa, saya nggak keberatan dipanggil seorang ateis, asal jangan di Indonesia nanti saya bisa kena. Paham lah kan gitu. Tapi begini, in layman terms saya adalah seorang ateis, tapi in philosophy di dalam filsafat saya adalah seorang agnostik. Oke. Apa definisi agnostisisme ini? Memang begini, jelas dia adalah orang yang tidak tahu apakah Tuhan itu ada atau tidak. Satu hal dulu gitu. Nah, pertanyaannya seperti ini, apakah agnostik adalah orang yang berada di tengah-tengah antara Hmm. seorang teis dan seorang ateis? Enggak. Jadi saya pernah bilang ya, agnosticism is not an intermediary position between atheism and theism. Jadi saya menganggapnya agnostisisme itu begini ya. Jadi gini, teisme dan ateisme itu adalah epistemic justification. Sorry, bukan itu. Apa namanya? Epistemological proposition. Jadi Ya, proposisi epistemik. Kalau kita mengatakan aku adalah orang yang percaya Tuhan, saat kita mengatakan saya percaya, artinya artinya sedikit banyaknya kita mengetahui akan apa-apa yang kita percaya itu. ya, Nah, jika kita mengatakan aku tidak percaya Tuhan itu ada, maka sedikit banyak kita tidak tahu kalau Tuhan itu tidak ada gitu. ya, Nah, jadi apa namanya? Menurut saya akan mengambil posisi di antara kedua ini jika saya mempunyai pengetahuan akan ada atau tidaknya. Nah, agnostisisme adalah yang mengatakan gini, aku nggak punya data yang cukup untuk mengambil kesimpulan di antara keduanya. ya. Maka aku adalah seorang agnostik. Tentu saya tidak percaya sama semua Tuhan yang ada di dunia ini. Bukan Tuhan-Tuhan seperti itu yang Tuhan-Tuhan yang seperti itu saya tidak percaya, dan saya berpikir sangat berat untuk saya mempercayai Tuhan-Tuhan itu given the relevant evidence ya, terkait dengan bukti-bukti yang ada. Saya sangat-sangat berat untuk mempercayainya, tetapi bukan artinya saya blas sama sekali tidak mempercayai Tuhan. Hmm. Oke. Nah, jadi agnostisisme itu adalah posisi yang mengatakan aku nggak punya data yang cukup. Saya sering mengambil posisi kayak begini misalnya. Ada pertanyaan, Em, suka bola nggak, Darren? Ah, Olahraga apa yang senang? Aku salah satu orang yang nggak ngerti bola, tapi nggak apa-apa. Pasti penonton banyak yang suka bola. Oke. Iya betul. Jadi misalnya gini, pertanyaannya begini, apakah Cristiano Ronaldo adalah pemain bola terbaik di dunia? hmm. Nah, kalau orang mengatakan ya, percaya gitu, saya percaya Cristiano Ronaldo adalah pemain bola terbaik di dunia, maka sedikit banyaknya dia mempunyai pengetahuan yang relevan untuk mengambil kesimpulan itu. Betul. Oke, yang pertama pastinya dia tahu Cristiano Ronaldo itu siapa, dan orang itu tahu bahwasanya dia adalah seorang pemain bola, dan orang Hmm. itu tahu sedikit banyaknya tentang achievement yang dimiliki oleh Cristiano Ronaldo sehingga dia bisa mengambil statement posisi itu.
Nah, mungkin di dalam pengambilan posisi dia di dalam posisinya mengatakan oke dia pemain terbaik di dunia itu diwarnai oleh biasnya, Ya. wajar manusia kan gitu. Tapi intinya saat mengatakan seperti itu, dia tahu sedikit banyak tentang Cristiano Ronaldo. Ya. Nah, orang yang menolaknya juga mempunyai pengetahuan yang sama tentang Cristiano Ronaldo, tetapi dia unconvinced gitu loh. Dia tidak yakin. Aku nggak yakin Cristiano Ronaldo ini adalah pemain bola terbaik di dunia gitu. Hmm. Mungkin bisa di dalam satu kasus mengatakan oh mungkin Lionel Messi yang terbaik atau mungkin di kasus yang lain dia mengatakan kita nggak bisa mengetahuinya sekarang karena toh bola kaki akan tetap dimainkan sampai masa depan mungkin suatu saat nanti kita akan tahu gitu. Hmm. Oke kita rubah ininya kita ganti pertanyaannya as of now gitu. Hmm. Itu masih bisa ditolak juga oh mungkin Maradona lebih baik oh mungkin Pele lebih baik dan lain sebagainya. Intinya untuk mengatakan si A adalah pemain terbaik di dunia yang membuat pernyataan harus mempunyai data yang cukup dan data yang relevan terhadap Ya. keputusan yang diambil. Ya. Nah, posisi saya di dalam analogi ini adalah orang yang sama sekali tidak tahu tentang sepak bola. Ya. Jadi saya nggak bisa ngambil kesimpulan apapun. Gini, aku tidak tahu tentang sepak bola. Bagaimana mungkin aku bisa ngambil kesimpulan? Enggak apa-apa, ambil aja kesimpulan ini apa suka hati bebas-bebas. Oke, jika saya mengambil kesimpulan suka hati saya, em, kesimpulan yang saya ambil adalah extremely uninformed. Maka menurut saya itulah bukan keputusan yang baik. Ya. Jadi gini, oke, bola kaki saya saya cukup tahu, saya fans sepak bola. Tapi begini Oke. misalnya gini, pertanyaan gini, apakah menurut kamu Fuad Amerika Serikat layak menjadi juara Olimpiade 2024? Nah kan saya bingung mau jawabnya gitu. Oke, Ya. saya punya pengetahuan tentang Olimpiade, tapi saya nggak punya pengetahuan tentang kelayakan Amerika untuk menjadi juara terbesar dan lain sebagainya. Makanya saya mengambil posisi, oke, aku nggak tahu. Dan sebelum aku mempunyai data yang cukup, maka aku tidak akan mengambil keputusan. Ya. Nah, ini saya elaborasi panjang-panjang nggak apa-apa lah ya. Gak apa-apa, boleh, boleh banget. Oke, jadi gini, agnostisisme dia juga ada banyak tipe. Jadi yang pertama itu ada namanya epistemic agnostik. Jadi seorang agnostik yang sudah mencari tetapi belum bisa menemukan, tapi dia tetap mencari terus itu epistemic agnostik. Saya mengambil istilah seperti itu. Ada yang namanya suspension agnostik karena dia sudah mencari akhirnya dia nggak ketemu, akhirnya dia udahlah nggak usah aku cari aja lah gitu. Aku agnostik aja lah gitu. Ini sebenarnya sebenarnya banyak orang yang seperti ini. Ya. Tetapi dia tidak pernah mencari sama sekali dia kan habis itu go on with his life or her Ya. life kan gitu. Ada yang namanya saya lupa tapi istilahnya itu semacam fundamentalis agnostik ya, agnostic in fundamental. Hmm. Saya mengkategorikan untuk sementara ini diri saya di situ itu begini. Tuhan by definition tidak bisa diketahui. Saya punya beberapa argumen seperti argumen itu. Kebetulan videonya mau saya buat ulang karena waktu itu saya saya kurang puas sama kualitasnya. Tapi adalah seorang yang mengatakan given our Hmm. epistemic limitation, kita tidak bisa mengetahui Tuhan. Nah, ada yang terakhir adalah literal agnostik, seperti batu, kucing, atau lampu, atau anak bayi yang tidak mempunyai cognitive faculty untuk bisa mengetahui untuk bisa bahkan mempertimbangkan proposisi Tuhan itu ada atau enggak. Nah, jadi saya termasuk yang tadi fundamental agnostic. Oke. Itu dia Oh. penjelasannya. Oke. Tapi oke, ini menarik ya. Aku sering mendengar di internet orang-orang figur yang cukup besar, misalnya contohnya Coki Pardede, yang sebetulnya mungkin salah satu yang paling prominent, sarcastically dan literally mengenai masalah iman ini, dan dia bilang kita sebagai ateis tuh nggak perlu, maksudnya we're not making any claims gitu. Yang bikin klaimnya adalah pihak-pihak teis gitu, sehingga kita nggak bisa, kita ya bukan urusan kita membela posisi kita, karena posisi kita ya kita nggak percaya gitu. Nah, maafkan kalau misalnya salah, ntar bisa dikoreksi sama Bang Fuad. Tapi aku merasa bahwa posisi yang memang netral secara epistemik adalah posisi agnostisisme ini gitu. Nah, posisi ateis maupun para ateis adalah posisi yang memberikan sebuah preposition gitu, sebuah klaim kebenaran ya kan, antara Tuhan ada atau tidak ada, sehingga dia tuh harus membela posisi itu. Menurut Bang Fuad gimana? Apakah setuju sama klaim Coki Pardede yang kayak tadi? Secara singkat, saya setuju. Tapi kalau kita diseminasi secara filosofis, tentu saya menolak. Hmm. Statement Coki Pardede di situ menurut saya adalah statement bahwasannya dia seorang agnostik, bukan seorang teis. Ateis. Sorry, seorang ateis gitu. Oke, mungkin bisa dibilang begini. Apa namanya?
oke, kita bayangkan ya, kita bayangkan gini. Coki Pardede saya punya asumsi beliau backgroundnya Kristen dari namanya sih ya. Iya. Pardede, saya Pardede itu suku Batak yang banyak Kristen ya. Saya Iya. kebetulan aslinya Medan ini, Oke. jadi makanya saya tahu banyak orang yang namanya Pardede itu kebanyakan Protestan. Tapi ya, menurut saya beliau punya background itu. Oke. Jadi begini, beliau pernah berada di satu, saya asumsikan ya, beliau pernah berada di satu posisi di mana beliau adalah seorang believer in a Hmm. sense ya. Jadi mungkin pernah mempercayai Tuhan itu ada atau pernah ikut-ikut walaupun dia ikut-ikut percaya sama orang tuanya gitu. Walaupun oke dia unconvinced tapi dia pernah ikut-ikut. Tapi setidaknya saya yakin di posisi itu dia sudah terinformasikan dengan baik tentang konsep Tuhan yang dipercayai oleh orang tuanya atau yang dalam tanda kutip pura-pura dia ikuti, pasti dia sudah punya terinformasi dengan baik. Nah, kalau secara sekali lagi ya, secara awam kita bisa mengatakan gini, tapi aku nggak yakin ya udah aku nggak percaya aja lah gitu. Hmm. Oke, itu sah. Tapi kalau kita mau serius secara dan di mana Coki Pardede tidak punya kewajiban untuk melakukan itu karena ya Iya. suka hati pada akhirnya kan suka hati aja mau bagaimana mendefinisikan segala sesuatu ya. Tapi gini, tapi kalau kita mau secara serius mendiseminasi apa-apa yang diucapkan oleh beliau, beliau sebenarnya sedang berbicara sebagai seorang agnostik, philosophically. Hmm. Philosophically. Em, saat dia mengatakan aku tidak percaya sama itu. Gitu. Bukan bukan oke, kita bisa aku menolak proposisi itu. Misalnya gini, ada orang datang kepada saya menawarkan sebuah proposisi. Misalnya gini, dia bilang gini, em, kamu tahu nggak bahwasanya matahari itu sebenarnya ada dua gitu. Nah, untuk saya menolak proposisi itu, klaim itu kan saya minimal harus punya pengetahuan untuk Betul. mengatakan saya tidak percaya. Nah, jadi walaupun saya memahami bagaimana posisi beliau sebagai seorang, saya nggak pernah dengar beliau mengatakan dirinya ateis atau agnostik ya, tapi oke kita asumsikan aja ya, beliau adalah seorang ateis, saya nggak pernah dengar itu. Tapi saat beliau bilang kayak begitu, oke secara awam itu sah. Hmm. Tetapi kalau secara filosofis, secara serius, saya rasa enggak, beliau tidak berbicara sebagai sebagai seorang ateis, tapi berbicara Iya. sebagai seorang teis. Seorang agnostik. Kalau Agnostik. mau Hmm. seorang agnostik, kalau memang mau mengatakan Tuhan itu nggak ada, buktikan. Iya. Tugas yang berat, ya. Makanya saya agnostik. Iya betul. Oke, mumpung kita udah di sini, aku pengen langsung kita masuk aja. Em, Artinya kita bisa simpulkan bahwa agnostisisme ini bukan, maksudnya ini adalah perjalanan mencari tahu kira-kira mana yang paling benar. Aku baru tahu ada varian di dalam agnostisisme itu sendiri. Tapi aku mengasumsikan bahwa Bang Fuad berdasarkan sharingnya dan kontennya harusnya udah sedikit banyak cukup tahu mengenai argumen bagi Tuhan dan argumen yang kasarnya menolak Tuhan. Jadi bisa nggak aku mungkin mau mulai dari sisi teistik dulu. Apa argumen terkuat menurut Bang Fuad soal keberadaan Tuhan dan bagaimana itu mungkin ada loopholesnya, ada lubang-lubangnya yang pada akhirnya membuat itu unconvincing. Oke. Em, Banyak orang yang nggak setuju sama saya di sini. Tapi gini, argumen kosmologi. Itu Hmm. argumen yang menurut saya paling kuat untuk saya pribadi. Ya. Oke, jadi ada satu posisi ya sebagai seorang katakanlah sebagai seorang komunikator agnostisisme. Saya lebih bisa mengatakan sebagai seorang komunikator filsafat ya. Saya berusaha untuk menjadi seorang yang vulnerable. Saya menceritakan tentang ekspektasi yang saya punya sebagai seorang pribadi dan bukan hanya berdasarkan pendekatan intelektual saja. Jadi sebenarnya secara pribadi ya, secara personal saya masih berharap Tuhan itu ada gitu. Hmm. Karena em, the existential cost ya, harga yang harus kita bayar terhadap ketidakadaan Tuhan menurut saya masih terlalu besar dan terlalu absurd gitu. Tapi tentu ini adalah appeal to intuition ya, appeal to Hmm. emotion. Saya memahami sekali kelemahan dari apa yang saya bilang ini. Tapi selama selama saya pikir apa namanya exposing my vulnerability tidak mempengaruhi my apa namanya istilahnya intellectual credence saya pikir saya nggak apa-apa menceritakan itu. Nah, with that being said, kenapa saya bilang argumen kosmologi? Karena saya merasa ini sekali lagi masih personal ya. Saya merasa alam semesta ini bagaimanapun bentuknya harus ada yang menciptakan gitu. Saya tetap tetap setuju dengan istilah gini, something can come out from nothing. Hmm. Saya masih merasa merasa seperti itu. Nah,
eh, s- yang berarti gini, something must come from something. Tentu something yang sesuatu yang menyebabkan alam semesta ini ada, nggak harus Tuhan-Tuhan yang kita kenal, nggak harus Tuhan malah. Ya. Bisa jadi memang seperti entitas ya kayak gini lah ya, simulation theory atau saya nggak terlalu terconvince ya simulation theory, tapi ada yang mengatakan begini, sebenarnya alam semesta kita ini diciptakan oleh seorang alien yang sengaja membuat ini semua sebagai bagian dari kelas sainsnya, dan dia adalah alien yang buruk karena terlalu banyak terjadi em, malapetaka di alam Ya. semesta ini gitu. Ya malapetaka karena apa namanya, em, di setiap detiknya begitu banyak terjadi bintang mati dan lain sebagainya, berbagai macam argumen bisa Hmm. diceritakan. Tapi em, untuk mengatakan seperti itu, menurut saya em, lebih tidak seabsurd mengatakan alam semesta tiba-tiba menjadi ada gitu. Hmm. Begitu saja. Nah, saya mengetahui kelemahan di sini ya. Kelemahan di sini begini, begitu faktanya begitu banyak sekali model-model penciptaan alam semesta, model-model alam semesta itu menjadi ada yang tidak membutuhkan pencipta, Hmm. yang bahkan yang tidak membutuhkan proses kausalitas. Jadi salah satu teori multiverse mengatakan bahwasanya kausalitas itu tidak dibutuhkan di dalam hubungan antara berbagai macam kejadian-kejadian yang ada di alam semesta ini. Statement itu diucapkan oleh saya lupa siapa filsufnya, filsuf dari Inggris sana, tapi beliau adalah seorang filsuf, bukan seorang astrofisikawan. Jadi saya tidak terlalu itu kan pernyataan saintifik ya. Kalau Ya. pernyataan saintifik dikatakan oleh seorang filsuf, saya biasanya tend to lebih curiga sama Hmm. kebenarannya. Walaupun bukan artinya saya menolak begitu saja, tapi oke, kamu seorang filsuf, you are out of your fields. Ya. Jadi makanya saya sedikit banyak agak nggak 100% lah gitu. Tapi itu terucapkan apa namanya, in adjacent kepada berbagai macam statement-statement lain yang mendukung argumentasi yang mengatakan bahwasanya kausalitas tidak terlalu dibutuhkan. Hmm. Tidak tidak berlaku secara universal di alam semesta ini. Nah, salah satu orang yang mendukung argumentasi alam semesta yang bisa tercipta begitu saja, bukan out of nothing ya, tapi memang tiba-tiba menjadi ada, yaitu proses quantum fluctuation-nya Alexander Vilenkin. Hmm. Jadi kalau Darren sering Alexander Vilenkin ini sering dipakai namanya oleh William Lane Craig Ya. untuk mendukung terjadinya alam semesta yang berawal. Dia biasanya BGV teorem Guth ya. Verlaken, BGV theorem. Hmm. Eh, jadi Alexander Vilenkin dengan teori quantum fluctuation-nya mengatakan alam semesta itu bisa pop up. Sebenarnya bukan alam semesta ya, tapi matter yang datang dari ketidakstabilan kuantumik ini. Nah, saya nggak tahu sejauh sejauh mana itu apa namanya, proses sainsnya berjalan, tapi dari situ terjadilah penciptaan materi, atom, molekul, tiba-tiba terjadi suatu objek yang solid. Nah, kelemahan kelemahan argumen saya itu di situ gitu. Nah, bagaimana dengan Big Bang misalnya? Oke, Big Bang itu bukan bukan big dan bukan bang sebenarnya. Itu hanyalah apa istilahnya? Kalimat yang dipakai, istilah yang dipakai karena kita tidak mempunyai bahasa lain untuk mengekspresikannya. Nah, begitu banyak teori yang mengatakan model-model yang ini ya, yang menceritakan tentang bagaimana alam semesta nanti berakhir. Tentu salah satunya adalah bukan singularity, apa istilahnya, heat death of the universe. Ya. Di situ ada model yang mengatakan, oh sebenarnya nanti kita akan menyusut, yang terjadi big bounce gitu. Nanti dia menyusut ke titik Planck ini ya, Planck ratio, sorry ya, bilangan Planck, tiba-tiba dia membesar lagi gitu. Nah, ini adalah proses yang menurut saya in a sense ya terjadi secara infinite, walaupun walaupun saya nggak tahu karena di dalam hukum fisika Newton juga mengatakan second law of thermodynamics ya, bahwasanya secara perlahan apa namanya, segala sesuatu akan terjadi apa namanya, distribusi energi yang begitu Ya. Jadi mendatar sehingga tidak equilibrium ya. bisa terjadi Hmm. equilibrium. Nah, oke, semua itu di luar kemampuan saya. Tapi semua fakta-fakta ini, semua model-model ini mempunyai kekuatan kredensial yang sama kuatnya antara mengatakan oke, ada yang memulai, ada yang tidak gitu. Jadi saya Hmm. suspend judgment di sini. Ya. Jadi di dalam filsafat kita mengatakan perfect symmetry. Ini masih simetris ini. Untuk kita mengambil keputusan yang A di atas yang B atau sebaliknya, kita membutuhkan
data yang lebih mendukung satu di atas yang lain. Belum ada sampai sekarang. Jadi Ya, dengan berat hati saya terpaksa suspend judgment. ya. Oke. Itu kosmologi. Oke, oke. Mungkin aku izin untuk mencoba untuk mendissect juga ya, supaya lebih seru diskusinya. Em, aku tadi masih kurang paham mengenai model yang bilang bahwa kausalitas itu tidak diperlukan. Maksudnya itu gimana? Apakah itu sebatas tadi yang bahwa karena adanya fluktuasi maka matter itu bisa pop out of nothing? Seperti itu ya? Iya, jadi itu salah satunya. Ada Hmm. lagi teori yang lain yang mengatakan multiverse, di mana Hmm. semesta yang satu dan semesta yang lain tidak mempunyai hubungan sama sekali. Keberadaannya tiba-tiba ada di sana dan yang satunya lagi ada di mana yang satunya ini sama sekali tidak tidak tergantung secara kausalitas Hmm. keberadaannya, subsistensinya. Hmm. Artinya dia tidak di apa namanya tidak dipertahankan keberadaannya bergantung dengan semesta yang lainnya. Mereka berada tetapi mereka berada dan terpisah gitu. Ya, Bahkan ada yang mengatakan mereka mempunyai hukum-hukum yang berbeda, walaupun saya nggak tahu sampai di situ. Jadi ya, ya model-model itu mematahkan setidaknya ya universalitas dari hukum kausalitas itu sendiri ya, gitu. ya, ya. Oke, aku bukan seorang yang ahli dengan apa namanya dengan science, jadi mungkin aku akan mencoba untuk apa ya menyanggahnya dari segi filosofikal. Apakah memungkinkan bahwa apakah memungkinkan secara saintifik, secara filosofis ya, bahwa sesuatu itu bisa muncul dari ketiadaan? Karena kita paham istilah ex nihilo nihil fit kan, dari ketiadaan ya tidak ada yang muncul gitu. Apakah aku nggak tahu apakah menurut Alexander Vilenkin matter ini pop setelah ada space, ada ruang yang sudah ada sebelumnya, tapi menurut aku secara filosofikal tidak mungkin ketiadaan itu menghasilkan sesuatu. Iya nggak sih? Iya, saya setuju dengan itu. Iya makanya aku sepakat bahwa cosmological argument itu adalah salah satu argumen terkuat precisely karena itu karena dia apa ya mendasarkan dirinya pada ex nihilo nihil fit itu kan ketiadaan itu tidak bisa membawa keberadaan sehingga dari perspektif seorang agnostik seperti Bang Fuad gimana cara Bang Fuad merespons hal tersebut? Oke, em, banyak bukan banyak, ada beberapa ini ya, ada beberapa statement dari filsuf yang lainnya yang dimana dia mendukung, bukan 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 ini ya, bukan menolak ex nihilo nihil vita, tapi dia mengatakan begini, kita tidak bisa menentukan em, bahwasanya dari ketiadaan muncul yang ada gitu. Kita tidak bisa membuat statement itu sebenarnya. Karena kita belum pernah dan tidak pernah mengobserv yang namanya ketiadaan gitu. Hmm. Nah, jadi dia tidak menyanggah proposisi itu, tetapi dia menyerang salah satu aparatus ya, apa namanya poin dari kalimat itu. Jadi Hmm. we never observe nothingness gitu. Jadi Ya, we can make an assumption. Karena toh semua yang kita perhati gini, kita melihat semua yang ada datang datang dari yang ada sebelumnya gitu. hmm. Kita bisa mengatakan logically speaking di situ gini, kalau kita mengatakan tidak mungkin ada sesuatu yang datang dari ketiadaan. Ada yang mengatakan, that's apa namanya appeal to ignorance gitu. Kita tidak tahu itu, makanya kita bilang apa namanya personal incredulity gitu kan. Hmm. Sebenarnya saya sebenarnya gini, oke, kita jangan bicara soal logical fallacy dulu karena kalau kita bicara soal logical fallacy, semuanya bisa kita cari fallacy-nya. Tapi statement itu cukup cukup menyadarkan saya juga bahwasanya gini, we cannot observe nothing gitu loh. Hmm. Kita tidak bisa melihat sesuatu yang tidak ada, maka kita tidak bisa mengambil kesimpulan tentang ketiadaan itu Oke. terkait terkait keaktualan ketiadaan, bahkan terkait tentang proposisi tadi ya, apa creatio ex nihilo gitu. Hmm. Itu satu argumen. Kausalitas juga sama gitu. Kita hanya melihat segala sesuatu yang ada gitu, dan segala sesuatu yang kita observasi memang mempunyai kausalitas. Nah, bisa jadi ada yang belum bisa kita observasi. Multiverse salah satu contohnya. Ya, Multiverse cuma sebuah hipotesa. Saya sendiri masih agnostik terhadap multiverse. Saya bukan seorang ahli astrofisika. ya, Saya suspend judgment ya. Tapi oke, itu statement yang menarik. Tetapi itu masih statement filosofis. Menurut saya kredensial tertinggi dari suatu pengetahuan adalah pengetahuan yang sudah terbukti secara empirik.
Dan jadi makanya saya sedikit banyaknya cukup skeptik terhadap klaim-klaim filosofis gitu. Tapi itu kira-kira argumen yang bisa saya kasih. Oke, oke baik. Jadi artinya dari segi argumen kosmologi yang memang lagi diserang di sini artinya premis pertama ya, everything that begins to exist must have a cause. Karena di situ ada aspek kausalitasnya itu ya. Dua stage-nya diserang ya. Jadi everything that begins has a cause, itu Hmm. diserang dan the universe begin to exist. Tapi kita tadi strictly speaking memang sedang membicarakan premis pertama, ya. Oke. Bagaimana dengan premis kedua kalau gitu, Bang? Nah, itu dia. Kita bisa mengatakan Big Bang adalah awal dari alam semesta. Dan sebenarnya itu pernyataan yang tidak benar. Saya pikir itu udah cukup menjadi pengetahuan yang umum ya, bahwasanya setidaknya umum bagi orang yang serius mempelajari ini, bahwasanya itu adalah titik terpanas dari alam semesta, di mana semua model model rumus matematika kita broken down at that stage gitu. Kita belum menemukan model terbaru dan kita belum menemukan perangkat terbaru untuk mengetahui apa yang terjadi sebelum Big Bang. Jadi Big Bang itu bukan awal penciptaan alam semesta gitu. Itu adalah titik di mana alam semesta berada di posisi yang paling panas, yang dimana saking panasnya teori matematika kita broken down gitu. Nah, banyak teori yang menceritakan pre Big Bang ini. Salah satunya string theory kan, yang mengatakan bahwasanya dulu ada universal, habis itu dia mengecil mengecil semesta mengecil mengecil mengecil, di titik dia terkecil. Sebenarnya bukan terkecil ya, tapi lebih mungkin ya tadi terpanas atau terdense dense ya dense ya Hmm. dense padat terpadat. Habis itu dia perlahan expanding lagi menjadi Hmm. menjadi semesta. Apakah dia semesta yang baru atau semesta yang sama? Kita nggak tahu. Nah, ada yang mengatakan looping universe theory. Jadi bahwasanya alam semesta ini loop eternally gitu. Dua gini, saya lebih suka sama yang pertama. Walaupun kalau yang pertama itu sepertinya seolah-olah akan broken down kalau kita diskusikan secara filosofis, karena dia akan berkaitan dengan actual infinite, Ya. sesuatu yang masih di luar dari skop pembahasan kita ya. Tapi kalau yang looping, universal alam semesta ini looping, artinya dari titik awal muter lagi ke awal, muter lagi. Ya begini ya, ya saya pun bingung. Jujur aja ya, saya sebagai seorang manusia dengan yang bukan seorang ilmuwan, saya pun bingung gitu mana yang harus saya percayai. Tetapi para ilmuwan ini tidak punya kebingungan gini. Oke, universe makes no sense to us. Um, dan kita proceed gitu loh. Kita kerjakan aja lagi. Kita cari tahu apa yang bisa kita ketahui. We don't make any assumption. We only make hypotheses. Dan setiap hipotesa yang sudah tersajikan, baru para filsuf mendiskusikannya gitu. Jadi itu model-model yang ada yang saya saksikan, dan memang jujur aja saya masih belum cukup pengetahuan untuk bisa tahu itu semua. Jadi ya oke, saya suspend judgment, tapi nggak bisa nggak, kosmologi tetap Ya. argumen yang paling meyakinkan saya Ya. gitu. Baik, baik. Oke. Terima kasih, Bang Fuad. Kalau aku boleh pushback one last time sebelum kita nanti pivot ke argumen non-teistik gitu ya. Bukankah bahkan Alexander Vilenkin sendiri yang mengatakan bahwa menurut pengamatannya we must sekarang tuh apa ya, face the problem of a cosmic beginning. Adanya permulaan dari kosmos yang kita ketahui saat ini. Perihal ada banyak model yang mencoba menjelaskan, aku sepakat sama itu bahwa ya mungkin aja ada model yang benar ya kan, tapi I think yang paling reasonable dan paling diterima saat ini adalah model Big Bang itu gitu yang dan I would assume bahwa mayoritas orang juga melihat itu sebagai permulaan dari alam semesta. Nah, sehingga bukankah secara empiris kita itu yang paling reasonable, dan secara filosofikal kita juga bisa melihat bahwa nggak mungkin adanya actual infinite days in the past ya kan. Something yang tend towards infinity mungkin gitu ya. Tapi an actual infinite number of days in the past, jumlah hari yang terhingga di masa lalu itu akan menjadi problem bagi saat ini. Misalnya gimana cara kita bisa sampai ke titik ini ya kan. Karena infinity secara matematis adalah ya adalah angka yang tidak bisa didefinisikan gitu, bukan angka yang ya bukan sebuah angka gitu. Gimana kalau menurut Bang Fuad? Ya itu apa namanya, saya pernah diskusikan itu juga ya sama Dr. Alex Malpass namanya, bahas tentang mereka menggunakan istilah Grim Reaper paradox ya, untuk menjelaskan tentang kenapa actual infinite itu
tidak bisa terjadi. Ya. Dan kalau saya waktu itu menggunakan paradoks sepak bola gitu. Tapi oke, apa namanya, working design-nya kita sudah paham ya tentang bagaimana ini berjalan. Em, saya memang kesusahan untuk to make sense of the infinite gitu. Hmm. Jadi memang memang masuk akal untuk mengatakan bahwasanya gini, kalau memang ada em, hari yang terlayout tidak mempunyai awal gitu, untuk bisa sampai ke poin ini itu tidak mungkin gitu, Hmm. kan gitu. Em, tapi begini ya, ada pernyataan yang menarik dan saya sebenarnya belum 100% setuju juga sama pernyataan itu ya. Bahwasanya begini, Grim Reaper paradox atau such any paradox itu memang bukan paradoks yang menceritakan, bukan paradoks metafisik ataupun paradoks empirik, itu lebih kepada logical paradox. Hmm. Jadi di dalam filsafat, terutama dalam filsafat analitik ketuhanan, logical problems itu not always directly translated into actual paradox ya. Jadi misalnya begini ya, di dalam aritmetik, matematika kita mengakui keberadaan infinity gitu. Salah satu proponennya kan Cantor. Malah George Cantor ini yang mempopulerkan bilangan tak terhingga ke dalam matematika gitu. Ya. Sebelumnya tak terhingga ini tidak disukai oleh banyak ilmuwan-ilmuwan, bahkan ilmuwan-ilmuwan Yunani kuno juga tidak terlalu menyukai itu gitu. Nah, tapi memang untuk actual infinite, in the sense that actual infinite itu adalah metaphysically plausible gitu. Kita belum mempunyai tingkat pengetahuan yang cukup untuk membuktikan keberadaannya. Ya. Tetapi di saat yang bersamaan kita juga tidak mempunyai pengetahuan yang cukup untuk menolak keberadaannya. Ya. Oke, ini jawabannya seperti cop out banget. Ibaratnya gini, kita belum bisa tahu itu, berarti ini namanya seperti reverse personal incredulity gitu loh. Ya. Jadi kan kita bilang, aku nggak tahu maka aku terima gitu. Atau kita bisa kebalikannya, aku nggak tahu makanya nanti dulu lah kita cari tahu Ya. gitu. Nah, em, salah satu protes terbesar mereka ya, Dr. Alex Malpass termasuk Joe Schmidt sendiri ya. Mereka mengatakan begini ya. Ini saya menyimpulkan parafrase ya. Jadi mereka mengatakan gini, masalah ini adalah masalah logika gitu. Hmm. Bukan masalah metafisik. Sehingga kalau kita mau mengatakannya, kalau misalnya masalah ini gini. Jadi solusi dari William Lane Craig ya. Saya harus mengquote beliau banyak-banyak. Hmm. Adalah mengatakan, oke, ini tidak bisa terjadi gitu. Ya. Tidak bisa translate directly. Solusinya adalah bahwasanya alam semesta punya awal. Karena apa? Ini loh masalahnya, paradoksnya. Beliau sudah memberikan solusi metafisik, Ya. proposisi metafisika ya. Sebenarnya alam semesta punya awal itu proposisi empirik. Cuman for the sake of the context, oke lah, biar nggak terlalu teknikal ya, Ya. nggak terlalu pedantik ya. Ini proposisi beliau itu proposisi epistemik. Sementara ini masalah logis. Masalah logis itu bukan bukan harus diselesaikan secara logis, bukan secara epistemik gitu. Itu salah satu Hmm. cara mereka untuk menentang dari argumen kalamnya William Lane Craig. Jujur Oke. aja saya secara pribadi masih belum teryakinkan. Mungkin karena intuisi saya, my working intuition, saya harus akui juga saya mempunyai kebiasaan yang luar biasa. Saya akan Hmm. mengatakan begini. Oke, tapi argumen ini, paradoks ini bisa loh kita iniin, kita apa namanya, kita epistemikkan, kita aktualisasi di dalam alam semesta ini gitu. Hmm. Walaupun nanti kalau misalnya kita aktualisasikan, akan Hmm. terjadi masalah logistik. Hmm. Oke, suppose that, saya fans, saya suka kali pakai istilah itu ya, bahasa itu ya, pemula. Saya fans beratnya Graham Oppy. Iya, Jadi oke. oke, suppose that memang ada alam semesta yang infinite, infinite days to the past, katakan Hmm. seperti itu. Em, dan di setiap hari-hari yang ada itu tersedia sebuah being, Hmm. sebuah material being ya. Grim Reaper itu kan material being yang laid out infinitely gitu. Masalahnya begini ya, this being itu membutuhkan kausalitas untuk menjadi ada. Ya. Nah, satu hal, dan yang kedua, material being dia occupy space. Kalau Hmm. ada infinite, ini kita nggak tahu nih, kita nggak bisa mengatakan infinitely. Jadi gini, kalau kita mengatakan ini adalah infinite Grim Reaper,
yang mengoccupy space infinitely, em, itu akan menghasilkan masalah logistik jika di mana dia punya tugas untuk membunuh si si objek. Hmm. Kita dari awal nggak menceritakan Grim Reaper Paradox ya, Iya, jadi iya takutnya belum orang pada sejauh nggak ini. mengerti ya. Iya. Aduh, Mungkin mohon secara maaf. singkat aja, Bang. Jadi gini, ada orang, katakan namanya si Fuad. Si Iya. Fuad ini, em, dia itu ditakdirkan untuk dibunuh di jam 12 malam. Ya. Udah ada satu Grim Reaper, apalah bahasanya, malaikat maut, Ya. Israel gitu kan, Yes. yang bertugas untuk membunuhnya jam 12 malam. Em, nah, di jam 11.45, artinya 15 menit Menit. sebelumnya, itu ada malaikat yang ini, yang apa, yang ditugaskan untuk membunuh si Fuad jika yang di jam 12 itu tidak berhasil membunuhnya. Nah, di jam 11.50 ada lagi. 11.50 jam 11.50 detik ke 11.50 detik 25 ada lagi, dan seterusnya. Jadi setiap interval malaikat Oh, itu setengah masa lebih cepat. Jadi sorry, ya, setengah masa. Jadi tadi 12 ya, saya ganti aja 12 dan 11.30. ya, 11.30, 11.15, 11.15, 11.7,5. ya. 11.7,5 at Ad infinitum. infinitum. Ya, jadi itu pertanyaan begini, apakah si Fuad ini bisa bertahan hidup lewat jam 12? Nah, tidak tidak tahu jawabannya. Tidak apa, nah, indeterminate. Kenapa? Karena yang pertama ya, masalahnya di sini adalah ada malaikat yang mempunyai assignment untuk membunuh saya infinitely past, kan begitu. Jadi em, pertanyaannya adalah di titik kemana, kapan malaikat ini bisa membunuh jika awal di mana dia akan melakukan itu infinite gitu loh. Hmm. Nah, ini sebenarnya ini gini, kalau kita bilang oh ya nggak mungkin gitu. Apa namanya? Kalau kalau apa? Kalau gimana yang jam 12 mau bunuh? Kalau misalnya jam 12 nggak bunuh, yang mau bunuh kan udah yang bunuh setelahnya kan jam 11.30. Otomatis Hmm. si Fuad harus melewati jam 11.30 itu untuk bisa dibunuh di jam 12 gitu. Nah, kalau misalnya di jam 12 si Fuad tidak terbunuh, maka yang lain tidak bisa bekerja untuk membunuhnya, misalnya kan, misalnya begitu ya. Pernah dengar paradoks Zeno? Zen belum. Yang mana ya? Orang kejar-kejaran Yang harus menempuh setengahnya itu ya? menembus tengahnya. Ya, Itu oke. kurang lebih seperti itu. Jadi Oke, siap. di dalam paradoks Zeno kan orang tidak bisa ketemu ini karena dia Ya, setengah 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 kan gitu. betul. Nah, ini Grim Reaper paradox itu kurang lebih seperti itu juga. Ya, Nah, em, oke, jadi itu tadi ya working definition-nya ya, dari Grim Reaper ya. Nah, oke, sekarang kita bilang begini. Sorry, kita bilang malaikat. Malaikat ini kan harus mengoccupy space gitu loh. ya. Kalau dia berada secara infinite gitu, maka dia tidak bisa, tidak dia akan mengoccupy semua relevant spaces gitu. Hmm. Di titik di mana bahkan untuk memastikan eksistensi sifat from the very beginning pun tidak bisa. Ini adalah masalah logistikal yang akan terjadi jika kita meng-treat such paradox actually. Hmm. Nah, saat kita mengatakan itu nggak mungkin gitu. Kenapa? Karena kalau infinity, a being in infinite proportion ada, in infinite number ada di alam semesta yang infinite, ini sama-sama tidak tidak I ada ya. see. I Exactly, see. exactly. Makanya alam semesta ini tidak bisa infinite, actual infinite itu tidak mungkin. Hmm. Nah, inilah titik yang saya itu merasa, oke, oke, memang saya setuju sama kalian, tapi Hmm. maka begini, masalah kalau logika, paradoks logis ini ditranslate kepada aktualitas, Hmm. maka dia tidak bisa gitu. Saya pikir salah satu alasan dia tidak bisa memang karena kita tidak bisa. Saya akan bilang gini ya, karena actual infinite memang tidak bisa ada gitu. Hmm. Walaupun saat saya mengatakan itu, sekali lagi personal incredulity, cuman cobalah bayangin gitu, Hmm. infinite number of angel of death occupying infinitely relevant spaces. Ya. How does it even possible? Exactly, kan begitu. Hmm. Tidak Hmm. possible gitu. Makanya, Ya. oke, actual infinity tidak ada. Di level ini saya tetap merasa, oke, William Lane Craig, Anda one step ahead of the others in that sense. Ya. Tetapi sekali lagi saya harus terima bahwasanya the notion bahwasanya alam semesta ini in most of the cases not makes
apa namanya, not makes any sense itu harus saya terima gitu. Ya. Fakta bahwasannya ya gini ya, banyak sekali ilmuwan-ilmuwan, mereka bukan orang-orang bodoh, jauh lebih pintar dari saya, dan mereka membuat sebuah statement-statement yang di luar dari intuisi nalar saya gitu. Hmm. Makanya saya pikir begini, oke lah, saya menolak ini semua, saya setuju sama pandangan William Lane Craig. Kenapa? Karena cocok sama intuisi saya. Hmm. Kita nggak tahu apa yang sebenarnya. Hmm. Makanya sekali lagi kembali ke argumen awal. Ya. Oke, nggak bisa lagi saya terpaksa suspend judgment kan begitu. Iya, betul. Akhirnya begitu. Oke, baik, luar biasa. Itu salah satu apa ya? Eksposisi argumen yang paling runut yang pernah aku dengar sejauh ini. Sekarang kita coba beralih ke argumen non-teistik. Apa argumen non-teistik terkuat yang menurut Bang Fuad bisa menjadi antitesis atau setidaknya mendekati antitesis dari kalam cosmological argument ini? Oke, ke apa ya? Em, saya belum pernah mendengar counter argumen dari 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 kosmologi kecuali tentang data-data. Udah Hmm. bukan sebuah argumen ya, lebih kepada bukti ilmiah yang mengatakan bahwasanya, hey, tengok ini alam semesta dia bermula. Ada yang mengatakan, hey, alam semesta tidak bermula gitu. Hmm. Makanya, sorry, makanya yang menjatuhkan argumen kosmologi bukan bukan counter argumen, tetapi hipotesa relevant hypothesis Ya. yang dia jadi gini ya. em, ibaratkan ibaratkan ini argumen kalam yang mendukung, ini ayunan, apa kita bilang ya, swing ya gitu. Jadi Ya. kalau misalnya dia ini argumennya kalah, duk, maka dia jatuh. Ini argumen yang menyerangnya gitu. Ya. Kalau misalnya dia menang, ya dia posisi sebaliknya. Ya. Nah, saya merasa em, data relevan yang menyanggah kalam itu, dia bukan membuktikan bahwasanya dia salah, tapi dia Hmm. membuktikan bahwasanya em, proposisi-proposisi yang bertentangan dengan apa-apa yang membuat argumen kalam bisa berjalan, Hmm. itu sama kuatnya. Maka mereka Hmm. berada di titik yang simetris, yang Oke. dimana kekuatan mereka sama persis antara satu sama lain. Jadi makanya makanya sebenarnya begini ya. Eh, s- saya merasa argumen ateistik itu nggak ada yang kuat. Oke. Argumen teistik lebih kuat gitu. Oke. Oh, interesting. Artinya bisa disimpulkan bahwa em, ketidaktahuan Bang Fuad atau alasan Bang Fuad suspend judgment itu bukan karena, oh sorry, aku kepukul mic sendiri. Bukan karena adanya argumen from the other side yang kuat, tapi adanya defeater atau possible defeater dari argumen kalam itu sendiri gitu ya. Iya, iya. Jadi Hmm. jadi makanya begini ya. eh, Agnostisisme saya, non-teisme saya itu adalah purely intellectual decision. Hmm. Artinya begini ya. Kita tidak tahu gitu loh. Apa namanya? Coba tengok ini apa namanya argumen argumen kalam ini. Ini ah, begitu kuat, tapi di sisi yang lain nggak ada yang bisa mengalahkannya. Iya, memang nggak ada yang bisa mengalahkannya, tapi ada data-data sains lain yang memang Hmm. memberikan perfect balance. Ya. Balance banget antara dua proposisi ini. Tentu, sorry, saya perlu apa ya, disclaimer dulu ya. Bukan argumen kalamnya, tetapi aparatus-aparatus dari argumen itu. Misalnya Hmm. kita mengatakan the beginning of the universe, the beginning of everything, Ya. the existence of non-causal entities dan lain sebagainya Ya. gitu. Jadi bukan argumen, bukan sesuatu yang menyeimbangkan argumen, tetapi sesuatu Ya. yang menyeimbangkan poin-poin dari argumen tersebut. Nah, Ya. itu perlu Ya. dijelaskan juga. Oke, baik. Oke. Kalau gitu supaya ini seimbang ya, supaya ada argumen dari non-teistik yang bukan inherently dari flaws of the kalam. Kira-kira apa argumen non-teistik yang menurut Bang Fuad menarik gitu? Misalnya kalau bagi aku misalnya divine hiddenness itu salah satu yang cukup menarik, cuman bagi aku it doesn't necessarily follow into atheism. Bisa aja deism ya kan. Allah yang menciptakan tapi lepas tangan gitu. Nah, kalau dari Bang Fuad sendiri gimana? Oke. Divine hiddenness itu hanya masalah bagi Tuhan-Tuhan Abrahamite mostly. Hmm. Ya kan? Jadi termasuk argumen of problem of evil misalnya. Hmm. Kita kok jadi gini ya. Orang-orang sering menceritakan aku adalah non-resistant non-believer gitu kan. Hmm. Tetapi Tuhan tidak pernah datang padaku gitu. Maka aku menjadi seorang ateis. Saya merasa kamu tidak sedang menolak Tuhannya Ibn Al-Arabi bisa. Kamu sedang tidak, oh sorry, Ibn Al-Arabi jelas ditolak ya. Kamu Hmm. tidak sedang menolak Tuhannya Spinoza menurutku. Kamu sedang tidak menolak Tuhan-Tuhannya em, bahkan Tuhan-Tuhan politeistik gitu. Ya. Yang di mana
kasih sayang itu bukan sebuah divine making attributes gitu. Ya. Menurut saya, kebanyakan argumen-argumen ateistik yang kuat itu datang dari spektrum pemikiran-pemikiran Abrahamaik yang dimana menurut saya salah besar sih mereka. Cuman oke lah, saya nggak baik ngomong kayak begitu gitu. Cuman begini, coba kalau kalian dari awal mengatakan Tuhan itu tidak maha baik gitu. Ya. Mungkin kalian tidak punya masalah ini gitu. Ya. Coba kalau dari awal kalian mengatakan Tuhan itu adalah yang memang transcendence in a sense, dia tidak melibatkan dirinya secara langsung terhadap kejadian alam semesta. Ya. Sorry, kejadian our daily occurrences ya. Mungkin kalian tidak mempunyai masalah ini gitu. Tapi kalian membuat klaim ini sehingga kalian harus menghabiskan waktu ribuan tahun Iya. untuk membela proposisi ini gitu kan. Ya. Jadi ada tuh videonya Joe Schmidt sama Alex O'Connor ya mengatakan Hmm. divine hiddenness S tier, habis itu problem of evil S tier. Aku nggak setuju gitu dalam hal ini. Karena Karena begini, ada jadi begini ya. Hmm? Karena ada underlying assumption-nya itu kan. Karena ada underlying assumption Hmm. bahwasanya Tuhan itu baik. Sekarang gini, saya nih ya, saya waktu masih menjadi Islam, saya melihat begitu banyak sekali kejahatan terjadi dan yang dimana kita mengatakan bahwasanya ini nggak mungkin Tuhan ada gini. Hey, bisa jadi kejahatan ini memang bukan karena memang Tuhan itu tidak maha baik atau setidaknya kemahabaikannya mungkin tidak sesuai dengan standar kita. Walaupun itu pasti artinya special pleading kan gitu. Ya. Tapi hanya karena dia special pleading bukan berarti dia langsung mengdibang existence Tuhan tersebut gitu. Ya. Jadi apa namanya, the proposition still strongly stands saya pikir. Ya. Dan begini ya, eh, bahkan ya di sifat Tuhannya Islam itu ada sifat-sifat yang menurut kita secara manusiawi, secara humani ya, em, itu tidak baik. Jadi di Islam itu ada namanya Asmaul Husna. Jadi itu artinya adalah nama-nama yang indah. Di mana di versi-versi standar itu ada 99 nama. Hmm. Jadi salah satu namanya itu namanya Al-Mumit, the bringer of death. Hmm. Al-Mumit. Jadi kalau Tuhan memang Tuhan maha baik, oke. Tapi ini salah satu sifatnya Al-Mumit gitu. Memberikan kematian. Di mana baiknya gitu kan. Hmm. Oke, tapi wajar Tuhan memiliki sifat itu gitu. Karena memang kalau misalnya Tuhan bukan Tuhan yang mematikan, siapa yang akan mematikan? Itu kan itu kan ininya Tuhan, itu domainnya Tuhan untuk Ya. mematikan ciptaannya gitu. Nah, oke, itu satu. Habis itu ada lagi sifat yang namanya al-khafid. Al-khafid itu adalah yang subjugate, yang melakukan subjugasi, yang melakukan conquest, the conqueror ya Menundukkan ya. menjajah, menundukkan gitu kan. Abis itu ada al-qahar. Saya mungkin terbalik tapi gitu. Al-qahar itu yang menghinakan gitu loh. Hmm. Ini bukan, this is not an all good attribute gitu. This is not divinely good in a sense gitu kan. Tapi ini ada di dalam Asmaul Husna. Tentu saya pada akhirnya mengatakan ini semua adalah ciptaan manusia. Tapi kalau kita theologizing ini semua, berarti kita akan mengatakan Tuhan di dalam segala kebaikannya mempunyai sifat-sifat yang menurut standar manusia tidak baik. Ya. Dan itu diterima oleh orang-orang Islam pada umumnya. Makanya sebenarnya ya, ini salah satu ateis non-ex-Muslim yang populer juga, tapi sekarang udah non-aktif membuat konten. Dia mengatakan begini, problem of evil not really a problem di dalam kalangan Muslim, karena memang Tuhannya tidak divinely good in a sense bagaimana orang Judeo-Christian memahaminya gitu. Nah, jadi akhirnya saya pikir begini ya, seandainya saya masih Muslim saat mendengarkan video itu, saya tidak akan tersway gitu loh, tidak akan saya mengatakan enggaknya itu, enggak apa-apa lah divine hiddenness misalnya. toh memang Tuhan seperti itu mungkin sedang menguji coba kita gitu. Tapi ya oke lah, saya melakukan itu memang saya theologizing dan ya saya special pleading in that sense. Tapi oke, posisiku tetap bertahan jika aku adalah seorang teis di posisi itu. Jadi gitu. Oke, ini aku akan coba pushback juga sekali supaya adil dengan argumen teistik tadi. Aku pernah dengar Joe Schmidt mengupas argumen soal Evil God Challenge, yang kayak kalau misalnya ini diambil dari ontological argument ya. Maximally great being, dia necessarily exist, tapi kenapa dia harus baik, kenapa tidak jahat gitu. Nah lalu Joe Schmidt bilang bahwa meskipun argumen ini kelihatannya kuat di depan, sebetulnya waktu kita bedah adalah argumen yang cukup lemah, karena kasarnya di saat kita memasukkan great making properties, lalu salah satunya adalah misalnya morally good, lalu kita substitute itu dengan kejahatan,
itulah namanya special pleading gitu. Kita memberi pengecualian kepada sosok ini. Sama seperti kalau misalnya dia kasih apa ya, analogi, aku ngambil satu bola dari karung yang nggak kelihatan isinya. Bola pertama putih, ambil satu karung putih lagi, ketiga putih lagi, lalu sampai urutan ke-8 putih. Lalu misalnya aku nanya sama Bang Fuad, kira-kira setelah ini bola yang keluar warna apa? Nah, lebih reasonable untuk bilang putih lagi daripada hitam, betul kan? Karena selama ini dia putih terus gitu, sehingga em, Joe Schmidt bilang bahwa argumen ini nggak sustain karena kasarnya kenapa kita memberi pengecualian kepada being yang harusnya maximally great tapi lalu ada moral flaw di dalamnya. Sehingga mengikuti hal tersebut, bukankah memang seharusnya Tuhan by definition kalau memang dia adalah greatest possible being juga adalah morally perfect being. Oke. Em, ya ini masuk ke ranah yang saya itu memang merasa saya menganggap argumen ontologi ini di dia kayak apa ya? Kita tuh oke, intinya saya nggak suka sama, bukan nggak suka sama, saya suka sama argumen ini karena dia fun, Iya, tetapi dia betul. substantially shallow. Hanya, Iya. tapi begini, untuk sebuah dialektika ini sangat menarik sebenarnya. Dia bukan dia gini, dia sebenarnya bukan argumen untuk menentukan Tuhan itu ada atau enggak. Saya lebih menanya untuk menentukan bagaimana Tuhan itu seharusnya berada gitu. Seperti Hmm. apa bentuk keberadaannya. Dan saya justru jadi iya, fun fact ya. Em, Tanggal 12 lalu saya tuh rilis video tentang udah nonton Deadpool versus Wolverine. Sudah, Deadpool and Wolverine. bagus Ah, banget. oke. Iya, Bagus ya. iya. Saya bilang begini. em, Deadpool dan Wolverine itu menghadirkan masalah metafisik yang luar biasa. Dan di mana jika kita diseminasi masalah itu, kita akan bisa memahami bagaimana argumen tentang Tuhan berjalan. Coba Hmm. nanti kawan-kawan nonton itu video saya. Ya. Artinya memang jadi spoiler alert ya. Jadi Skip kalau mau ini skip ya. kalau ya kita di ini pokoknya di skip. Jadi gini, worst variant Wolverine in multiverse. Pernah dengar kan? Worst Wolverine. Worst Ya. Wolverine in multiverse kan gitu. Ya. Ini kan ini kan metaphysical statement gitu. Worst version of something gitu loh. Ya the reverse of the situation juga sama metaphysical statement, the best version of something gitu. Dan oke, worst version of Wolverine. Saat kita lihat, sepertinya tidak worst banget gitu loh. Hmm. Coba bayangin dengan versi Wolverine, spoiler alert lagi ya, yang pendek, Iya, yang kecil banget. ya kan? Kayaknya itu worst lah gitu. Iya. Tapi mungkin yang pendek ini baik. Oke, worst and best ini kan tidak harus melulu diatur oleh kualitas ininya, kualitas moralnya kan, kita kan Ya. harus mempertimbangkan kualitas fisiknya juga gitu. Ya. Oke, kan gitu. Mana-mana yang lebih buruk? Wolverine yang di film itu, yang the worst version of Wolverine yang di situ, atau Wolverine yang yang dia celat misalnya. Dia kayak begitu persis di semua atribut, tapi dia celat. Tahu celat apa ya? Cadel. Apa itu? Oh, cadel. Dia Oke. cadel. Ya, dia cadel. Mana yang lebih lebih worse? Hmm. Wolverine yang sama persis semua karakter yang dimiliki, tapi yang satu dia ngomongnya normal atau yang satunya cadel gitu. Hmm. Kan kita bilang, "Bah ya jelas lebih parah yang cadel dong kan gitu." Oke, berarti Hmm. worst version of Wolverine tadi argumentasinya fall flat di Hmm. dalam itu karena kita masih bisa membayangkan sesuatu yang lebih buruk dari itu. Yang lebih buruk. Nah, yang lebih itu a snippet dari video saya ya. Tapi oke, kita kembali ke argumen tentang Tuhan. Begini, sekali lagi ya, em, saya bisa menerima omniscience dan omnipotence, bahkan termasuk omnipresence, sebagai divine making property. Ya. Oke, ini ya. em, Pertimbangkan baik-baik saya bilang divine making, bukan Ya. great making ya. Ya. Divine making property. Tapi saya masih kesusahan untuk eh, menerima omnibenevolence sebagai something that great making gitu. Hmm. Karena begini ya. Oke, kita bisa mengatakan begini. Karena gini, saya ngerasa ini adalah sifat manusia saja. Benevolence ini sifat yang sangat kemanusiawian. Saya pikir gini, kita projecting di sini gitu. Kita Hmm. memprojecting ekspektasi kita tentang bagaimana Tuhan seharusnya sesuai dengan keinginan kita untuk mendapatkan kasih sayangnya dan mungkin dengan bias Abrahamaik, tendensi Abrahamaik kita di sini sehingga kita bilang dia harus
divinely good, apa namanya, all good gitu. Oke, mungkin the ability to know itu memang kita juga omniscience kan, mengetahui segala sesuatu. Tetapi begini, em, saya pikir em, lebih tahu tentang suatu proposisi. Gini, lebih hebat orang yang mengetahui lebih banyak. Bukan lebih hebat ya. Saya jujur, jujur. Jadi begini ceritanya. Saya kan lagi nulis juga tentang Hmm. argumen ontologi ini di sini. Persis di masalah ini. Oke. Persis di masalah ini. Jadi saya punya, jadi gini, saya barusan baca bukunya Profesor Yuji Nagasawa yang menulis tentang The Problem of Evil for Atheist. Jadi saya melihat bagaimana beliau, saya nggak tahu, saya pikir beliau bukan seorang Abrahamic in that sense ya. Saya kesusahan gini, Prof, kamu kan em, apa ya? Kenapa kamu masih mengascribe all good sebagai suatu atribut ketuhanan di sini? Hmm. Kenapa nggak kamu skip away aja ini? Kenapa masih take too much credence terhadap inilah ini prasangka saya. Mungkin karena beliau beliau didikannya itu UK sama US, jadi em, apa namanya culture culture surroundingsnya memang Abrahamic banget ya, Ya. Judeo-Christian banget. Jadi mungkin ekspektasi beliau tentang Tuhan pun sangat sama dengan itu ya. Tapi oke, kembali ke masalah saya. Jadi saya jujur nih, saya udah ngabisin waktu 10 menit not talking any much things about ini. Tolong dipahami yang pertama, ini memang sesuatu yang sangat susah saya artikulasikan bahkan pakai Ya. bahasa Inggris, dan memang saya juga saya gini, saya nggak mau berhenti di ngomong ini karena ini harga diri saya juga. Ya. Jadi kalau saya kalau saya nggak ngomong nih, apa namanya, saya mesti mesti kuliah lagi kayaknya. Tapi oke, Hmm. sorry, saya wait, oke, Nggak I apa-apa. digress so much. Jadi gini, saya masih kesusahan. Oke, kembali ke tadi ya. Saya masih kesusahan karena begini. Apakah memang harus menjadi all good untuk sesuatu itu menjadi divine? Dan begini ya. Kalau kita lihat di alam semesta ini, by our observation, lebih banyak ketidakbaikan terjadi. Ya. Oke, kita definisikan evil ya. Kalau evil itu ada dua ya. Yang pertama itu conscious evil, yang kedua itu natural evil. Conscious Ya. evil itu yang dibuat oleh makhluk-makhluk sentience. Natural evil itu ya kayak tsunami, kayak gempa bumi, bahkan Ya. termasuk meteor yang menghantam bumi yang memusnahkan dinosaurus, itu Ya. sesuatu yang evil gitu loh. Tapi dia natural gitu. Dan itu terjadi begitu banyak di Ya. dalam epos bumi ini sendiri gitu. Ya. Dan setiap evil yang terjadi mendorong berbagai macam perubahan. Gak taunya tiba-tiba begini. Contohnya, 75.000 tahun yang lalu, Gunung Toba meletus. Gunung Toba meletus itu menyebabkan terjadinya, ini hanya hipotesa, saya nggak tahu persis ya. Sumbernya pun juga saya tidak bisa quote ya. Saya banyak baca di Wikipedia. Ya. Itu menyebabkan mini ice age, yang dimana akhirnya banyak hewan-hewan mamalia-mamalia raksasa itu mati. Hmm. Punah bahkan. Sehingga itu memberikan peluang untuk manusia yang di masa itu, menurut beberapa versi mengatakan sudah mempunyai cognitive faculty seperti manusia modern, Hmm. memberikan kesempatan untuk manusia itu bisa berkembang biak. Oke, ini adalah evil yang jelas. Tetapi evil ini memberikan peluang untuk manusia bisa bisa mengembangkan cognitionnya gitu. Ya. Oke, itu satu hal. Hal yang lain tuh begini. Agrikultur, agrikultur itu kan perbudakan perbudakan makhluk hidup Hmm. kan gitu. Untuk diinikan, di apa namanya, dikultivasi supaya bisa dijadikan kebutuhan makanan manusia gitu. Itu tidak, jadi gini ya, agrikultur, animal husbandry, apa, peternakan itu kan, Hmm. tapi itu mendorong manusia bisa membangun berbagai macam peradaban-peradaban. Ya. Dan in a sense kita nggak bisa menentukan ini evil, apa namanya, lesser evil, more evil, Hmm. lesser good atau more good. Ini nggak, kalau kita berpikir sebagai manusia, kita akan mengatakan, oke, ini good. Oh ya, enak sekali kamu. Coba tengok banyak-banyak hewan-hewan lain yang Ya. dimusnahkan atau diperbudak in that sense ya. Gini, saya seorang karnivor, jadi saya bukan, saya omnivor. Saya tidak mau mendorong veganisme atau veganism di sini. Tapi Ya. ini konteksnya adalah ini tentang 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 bagaimana saya mengatakan gini. Kebanyakan evil yang kita bisa perceive di dunia, di eposnya bumi ini justru bring out the greater good gitu loh. Hmm. Jadi kalau memang misalnya apa namanya, kalau memang misalnya Tuhan itu adalah divinely good, all good, saya pikir Tuhan tidak akan menciptakan alam semesta ini semua dengan berbagai Hmm. macam keburukannya. Tapi Ya. oke, ini sudah masuk ke dalam argumen moral. Kita nggak ke situ. Ya. Argumen kita adalah tentang gini.
dengan fakta-fakta ini, saya susah mengasumsikan Tuhan. Kita tidak bicarakan Tuhan apapun ya, kita bicara Tuhan as a being on Ya, itself ya, bukan Tuhan A, Tuhan B ya. Begitu, saya kesusahan untuk mempertimbangkan all goodness sebagai divine attribute. ya, Dan saya tahu ya itu yang dibahas oleh Joe Schmidt itu papernya Stephen Law dibuat tahun 2011 ya. ya betul. The evil God hypothesis. Dan saya mengatakan begini, em, kredensial dari dua dua model ini, apakah divinely good atau divinely evil, ini sama-sama mempunyai daya ini ya, daya daya argumentasi yang kuat. Ya, Oke, sekarang saya akan sedikit kritik saya terhadap Joe Schmidt. Joe Schmidt itu teman saya sering ngobrol sama beliau juga. Cuman saya nggak pernah mengkomentari filsafat beliau secara langsung karena saya yakin saya pasti kalah tuh jago kali memang dia. iya betul. Dia saya bilang ini dia Lionel Messi-nya sepak bola gitu. Apa dia Eh, wonderkid nih. Jadi iya nggak betul, berani saya ngelawan. Jadi betul. menurut saya em, Joe Schmidt beliau terlalu filosofis sehingga di dalam banyak kasus tidak menggunakan jarang sekali menggunakan empirisisme untuk science terutama untuk apa namanya ya untuk mengkritisi atau katakanlah untuk mendiseminasi suatu argumen dan sangat menurut saya terlalu give too much credence, mungkin ini biasnya saya juga ya terlalu memberikan terlalu lembek terlalu lunak sama sama teisme. Hmm. Tetapi memang begini, mungkin karena itu pure philosopher ya. Jadi seorang filsuf yang murni. Jadi gini, beliau beliau memang lunak sama teisme, tapi juga lunak sama sama ateisme juga. Artinya dia Ya. tidak terlalu menyerang satu sama lain. Cuman begini, kalau kita bicara secara logis ya, dan saya ngomong ini sebagai seorang agnostik, saya tidak punya agenda apapun. Kredensial dari good God dan evil God hypothesis sama-sama mempunyai kekuatan gitu. Sama-sama mempunyai kekuatan. Sekuat apa itu masalah yang lain, tapi menurut saya sama punya kekuatan. Jadi ya, oke, kembali kepada kesimpulan yang mau saya bilang ya. Hmm. Dan jujur saja saya tangentnya terlalu banyak ini memang karena memang betul-betul kompetensi saya belum cukup sampai di sini. Tapi saya akan bilang begini, saya kesusahan untuk melihat all goodness, omnibenevolence sebagai divine making attributes. Saya oke sama omnipotent, omnipresence, omniscience, tapi not omnibenevolence. Oke, menarik. Thank you, Bang. Apakah Bang Fuad mengkategorikan diri sendiri sebagai seorang naturalis? Ah, ini menarik. Jadi gini, ya, yang pertama saya adalah seorang naturalis. Em, dan saya tidak keberatan untuk mengatakan bahwasanya segala sesuatu yang terjadi di alam semesta ini itu terjadi berdasarkan hukum natural. Saya tidak percaya dengan adanya yang supranatural. Hmm. Em, tapi begini ya, dan begini, saya memang sedikit banyaknya make a propositional attitude di sini ya, propositional belief di sini bahwasanya Hmm. memang saya mempercayai semua yang terjadi di alam semesta ini adalah sesuatu yang natural. Tetapi ada ininya, ada disclaimer-nya. Saya membuat sorry, saya membuat klaim bahwasanya semua terjadi natural in regards of this universe alone. Hmm. Sesuatu yang di luar dari alam semesta, bahkan sesuatu yang di luar dari kemampuan kita untuk mengobservasinya, saya tidak membuat klaim apapun. Ya. Tetapi jika kita mengetahui segala sesuatu, kita bisa mengobservasi segala sesuatu by our own empirical faculties, maka dia adalah sesuatu yang natural. Tidak Ya. mungkin sesuatu yang supernatural. Ya, ya, baik. Dan tadi kita sempat diskusi cukup panjang lebar ya mengenai teisme dan ateisme. Lalu satu hal yang pengen aku highlight adalah fakta bahwa Bang Fuad merasa kita ini kurang data untuk, atau setidaknya Bang Fuad sendiri kurang data untuk bisa make judgment on these issues. Tapi kita asumsikan for the sake of argument, misalnya Bang Fuad disuruh memilih gitu, disuruh memilih saat ini dengan data yang dimiliki, kira-kira apakah akan memilih teisme atau ateisme? Pertanyaan yang bagus. Anggap misalnya gini, misalnya anggap besok kiamat kita udah nggak akan tahu apa-apa lagi gitu. Jadi ini adalah waktu terbaik untuk menentukan pilihan itu. Oke, besok kiamat ini mari kita buat skenario yang lebih jelas ya. Ya, boleh. Besok ada meteor yang akan menghancurkan bumi kan. Ya, misalnya gitu. Saya akan mengatakan saya akan memilih ateisme. Hmm. Oke, kenapa?
ini saya sedikit banyak bermain di reverse Pascal's wager ya. Jadi gini, Ya. jika jika saya mati sebagai seorang ateis dan ternyata memang tidak ada afterlife atau tidak Hmm. ada Tuhan di situ, maka saya tidak rugi apapun. Kan gitu. Hmm. Itu kan wagernya gitu. Ya. Saya merasa tidak punya rugi apapun. Saya merasa saya sudah done my due diligence untuk mencari segala sesuatu dan Tuhan yang saya ketahui itu tidak benar, maka tidak ada ya udah gitu kan. Nah, jadi poinnya begini ya. Teisme ateisme ya. Jadi bukan spesifik agama apapun. Jadi em, oke. Saya akan posisi ateis. Kenapa? Karena data relevan yang saya punya terhadap teisme di poin itu adalah agama-agama yang ada selama ini gitu. Hmm. Kita belum bisa menemui model teisme yang mungkin lebih benar dari yang lain gitu. Relevan Oke. data given our knowledge ya, knowledge acquisition sejauh ini gitu. Nah, tapi katakanlah tiba-tiba pada suatu kenyataannya pas saya mati, ternyata Tuhan yang benar adalah Tuhannya Abrahamite. Oke, Tuhannya Islam gitu kan. Ya. Di posisi itu pasti saya jelas masuk neraka jahanam dan lain sebagainya. Pokoknya semua yang buruk lah gitu. Pas pas apa ada istilah itu kan lagi dihitung ininya di Lauh Mahfudz istilahnya tulis pas kamu akhirnya halo Tuhan ini dia penjahatnya gitu kan. Langsung kasih tahu neraka gitu kan. Oke. Setidaknya di saat itu terjadi saya menjadi bukti kepada Tuhan. Saya membuktikan gini. Oh, berarti memang benar. Kamu tidak seperti apa yang digambarkan oleh orang-orang yang ku kenal dulu. Ini memang ini sangat-sangat ini ya appeal to emotion ya gini. Ya. Aku berusaha yang terbaik untuk aku berusaha gitu. Berusaha yang terbaik untuk menjadi yang terbaik bagi standar yang diberikan oleh orang tua dan lingkunganku untuk menjadi seperti apa yang kamu mau dan aku gagal. Aku akui. Hmm. Tapi di titik aku gagal itu aku sudah melakukan pencarian yang cukup mendalam terhadap keberadaanmu dan kamu memutuskan untuk tidak datang kepadaku. Dan sekarang di saat aku sudah mati, dengan tanpa masalah petugasmu di Lauh Mahfudz sana memasukkanku ke neraka. Aku ikhlas. Apa pilihan yang aku punya? Aku sudah Hmm. melakukan ini kejahatan. Tapi setidaknya aku menjadi bukti bahwasanya eksistensiku sudah menunjukkan, sudah mematahkan omnibenevolence-mu, omniscience-mu dan ya omnipotence-mu gitu. Kamu Hmm. mempunyai semua waktu. You have all the time you need to convince me, yet you didn't. Hmm. At this point ini bukan salahku lagi gitu. Jika aku harus disiksa seumur infinity terhadap apa-apa yang kupilih di masa aku hidup, setidaknya ketahuilah bahwasanya ini pilihanmu bukan pilihanku gitu. Hmm. Sekali lagi, pure intellectual reason saya melakukan ini semua, memutuskan ini semua gitu. Saya jujur pernah kecewa dengan agama pasti, tetapi pada akhirnya saya sudah melewati semua kekecewaan itu, yang ada adalah tinggal keinginan gitu. Dan keinginan itu pun belum tercapai. Belum dikabulkan gitu loh dalam tanda kutip ya kepada Tuhan. Maka ya sekarang ini bukan masalahku lagi, ini masalahmu gitu. Ya. Ya eh, sepertinya di surga nerakanya Islam tidak ada karakter seperti Spawn yang memutuskan untuk rebel kepada surga kan. Jadi Ya. ya, tapi kalaupun ada ya Fuad lah martir pertamanya gitu. Oke, oke. Ending yang sangat climactic untuk episode kita hari ini. Kalau misalnya orang-orang pengen tahu karya-karya Bang Fuad bisa cari di mana, Bang? Em, Kalau mau yang filsafat itu di Fubilosofi di YouTube, Fubilosophy Fubilosofi di YouTube. Kalau mau yang suka sejarah itu di Fubidon, Fubidon. Saya juga ada musik juga namanya Fubibas, itu saya cover musik. Dan di setiap channel saya ini semua saya selalu ngadain podcast. Kalau filsafat itu saya kepada sesama filsuf, tapi kebanyakan orang Barat. Kalau di Fubidon itu saya itu sama sejarawan dan sama ini podcastnya sama sejarawan dan banyak akademisi juga. Itu biasanya pakai bahasa Indonesia. Kalau di Fubibas itu kepada sama musisi. Oke, luar biasa. Thank you so much Bang Fuad atas ketersediaannya hari ini. Ya, terima kasih kembali. Saya sangat enjoy.